Episode 26. Senjata roh mekanis. Mo Weitian dan Mo Leng berdiri tercengang. Ada sangat sedikit seniman bela diri mekanik yang berhasil masuk ke daftar jalan surga. Mo Weitian tahu bahwa semua orang dalam daftar berasal dari latar belakang keluarga yang kuat. Daftar itu jelas tidak termasuk remaja yang berdiri tepat di depannya. Bajingan ini. Nada pemberani. Scarecrow menyeringai ketika tubuhnya berayun bersama angin. Scarecrow peringkat 9854 di jalan surga. Dia membuka telapak tangannya, yang ditutupi lapisan tebal rumput kering. Di dalam sepetak dedaunan hijau gelap yang lembut, bilah-bilah rumput itu tegak, memancarkan cincin logam saat ujung-ujungnya berkedip. Orang-orangan sawah berdiri tanpa bergerak. Beberapa bilah rumput yang lurus seperti jarum melayang dengan tenang ke arah Tang Tian. Tang Tian memegang sabit pedang kucing pendarahannya dan mengeluarkan gerakan seperti tebasan lembut. Angin sepoi-sepoi berhembus melintasi bentang alam ketika bilah rumput hancur berkeping-keping, perlahan-lahan melayang sampai mereka mendarat di lantai. Tang Tian meningkatkan akal sehatnya lebih lanjut. Dia terkejut bahwa bilah rumput yang tampaknya lembut itu sekeras baja. Jadi, kamu memang memiliki satu atau dua keterampilan. Orang-orangan sawah tersenyum lembut, tidak heran arogansi. Telapak tangannya, seperti rumput laut yang berdiam di bawah air, mengalir dengan lancar ketika lebih banyak bilah rumput melayang turun dari telapak tangannya. Dia mengangkat jarinya perlahan ke Tang Tian dan berbisik, pergi untuk itu. Mendesis, mendesis, mendesis. Teriakan tajam itu menembus udara tanpa henti saat barisan rumput halus meluncur lurus ke Tang Tian. Tang Tian siap untuk menghindari serangan yang mendekat. Tapi Sai Lei berdiri tepat di belakangnya dan Fire Skite Ghost Claw yang dipegangnya tidak cocok untuk pertahanan. Di saat putus asa, Tang Tian memikirkan sebuah ide. Perisai sederhana dan tanpa hiasan muncul secara ajaib di tangan Tang Tian. Itu adalah Blood Rush Shield. Tang Tian melambaikan perisainya dengan panik, berusaha melindungi Sai Lei dan dia dari pisau rumput. Meskipun dia tidak mahir dalam teknik bela diri perisai, refleksnya cepat. Ding, ding, ding. Bilah rumput menghujani Tang Tian dan menggelegar ke Blood Rush Shield, memberikan lengkingan menusuk telinga. Tang Tian takjub bukan hanya karena kekuatan bilah rumput, tetapi juga kekuatan mereka. Orang-orangan sawah awalnya khawatir ketika dia melihat Tang Tian mengangkat perisai, tetapi perasaan itu segera hilang. Menggunakan perisai untuk melindungi diri terhadap Grace Needle. Sungguh angan-angan. Grace Needle adalah elemen kayu peringkat ke-6 teknik marsial. Elemen kayu teknik bela diri dibagi terutama menjadi dua jenis. Yang pertama adalah teknik bela diri medis dan yang lainnya adalah combat martial teknik, yang menekankan pada membunuh dan melukai lawan. Teknik martial medis kayu membutuhkan perhatian terhadap detail sementara teknik tempur kayu combat adalah kombinasi keterampilan yang menarik. Dengan lambaian tangannya, Scarecrow mengubah formasi serangan menggunakan pisau rumput. Pisau berputar dari sisi Tang Tian dan mulai menembaki bagian belakangnya. Tang Tian tertangkap oleh serangan mendadak itu. Sai Lei sekarang berada di garis serangan. Tutupi kepalamu dan bebek ke bawah. Tang Tian berteriak kepada Sai Lei ketika Sai Lei, dengan wajah pucat karena guncangan awal, dengan panik merunduk. Setelah Sai Lei merunduk, itu mengurangi area Tang Tian untuk fokus pada pertahanan. Bilah rumput menelan langit. Tang Tian, yang menggunakan Blood Rush Shield, sangat kuat membela diri sehingga dia mampu melindungi Sai Lei dan dirinya sendiri dari serangan itu. Ding, ding, ding. Pekikan metalik jarum-jarum logam yang menggesek perisai Tang Tian tidak ada hentinya. Orang-orangan sawah terkejut. Meskipun kekuatan pisau rumput tidak besar, itu juga tidak kecil, hampir mirip dengan kekuatan sebenarnya dari jarum terbang 5 peringkat. Tapi kekuatan gabungan dari ribuan bilah rumput seharusnya menumbangkan lawan. Namun, Tang Tian memiliki kekuatan untuk menangkis serangan ini tanpa pernah menurunkan perisainya dan tanpa mengambil nafas kekuatan apa yang dia miliki. Mata orang-orangan sawah menjadi cerah. Dia terkesan dengan kekuatan luar biasa Tang Tian. Scarecrow diam-diam menggerakkan jarinya. Dengan gerakan itu, kekuatan batinnya diam-diam dipindahkan dan diresapi dengan beberapa bilah rumput, yang menciptakan lapisan biru kehijauan yang menutupi permukaan mereka. Pisau melayang turun dari tubuhnya dan dikombinasikan dengan pisau rumput lain yang mengelilinginya. Tang Tian, yang masih menggunakan perisai untuk perlindungan, tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Sebelum Tang Tian bisa bereaksi, beberapa bilah rumput yang tertembak padanya tidak menempel ke perisainya. Pisau rumput ini mulai rusak, melepaskan cairan hijau yang menempel di permukaan perisai. Tang Tian bisa merasakan bahwa perisainya bertambah berat, dan sekarang jauh lebih lamban ketika dia memegangnya. Tidak baik. Tiba-tiba, ribuan benang halus mulai mencuat dari cairan hijau yang tertahan di perisai Tang Tian dan mulai terhubung dengan ribuan bilah rumput seperti jarum yang mengambang di sekitarnya. Meskipun kekuatan pisau rumput terbang individu tidak kuat, tetapi jumlahnya yang tipis, ketika dikombinasikan bersama-sama, menciptakan kekuatan yang jauh lebih kuat. Jika bukan karena kekuatan alami Dewa Tang Tian, ia akan dipukuli oleh kekuatan gabungan dari bilah rumput. Selain itu, bilah rumput ini memiliki pikiran sendiri, meluncurkan serangan menyelinap ke Tang Tian ketika dia tidak melihat. Tang Tian dalam bahaya. Ding ding ding, beberapa bilah rumput berhasil menyelinap melewati parameter pertahanan perisai Tang Tian, menembus jauh ke lantai beberapa inci dari kaki Sai Lei. Ketika Sai Lei melihat lubang kecil yang disebabkan oleh bilah rumput, wajahnya segera menjadi pucat dan pikirannya menjadi kosong. Aku baru saja menemukan lautan koin bintang. Aku tidak ingin mati.
Aku tidak boleh mati. Sai Lei menggigil ketika dia mengeluarkan dari bidang logam 3 kabinet Aquarius marsial yang berbentuk seperti kacang kenari, menampilkan sinar cahaya mengkilap. Apa itu? Seluruh gudang berada di bawah kendali Scarecrow. Segala detail yang terjadi di dalam gudang tidak dapat luput dari pandangannya. 3 bola menarik perhatiannya. 3 bola bergulir tiba-tiba meledak, berubah menjadi 3 binatang mekanik mini. Mereka adalah tupai perunggu, kura-kura perunggu, dan kambing gunung perunggu. Ketiga ketukan itu sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan seseorang, dan tubuh mereka ditutupi pelapisan perunggu yang rumit dan halus. Awalnya 3 binatang itu kebingungan, saling memandang setelah dipanggil. Setelah terbiasa dengan lingkungan mereka, mereka semua menoleh ke arah Scarecrow. Sinar cahaya redup tiba-tiba menyala dari mata ketiga binatang buas. Kambing perunggu mencondongkan tubuhnya ke depan ketika tupai perunggu melompat ke punggung kambing perunggu. Kambing perunggu itu kemudian mengambil kura-kura perunggu itu, dan dengan sinar cahaya memancar dari matanya, menundukkan kepalanya dan mulai menyerbu menuju Scarecrow. Binatang mekanik. Orang-orangan sawah nyaris tertawa kecil. Seperti binatang mekanik kecil, apa gunanya mereka dalam pertarungan ini? Itu mungkin mainan wanita kecil itu. Hanya anak-anak kecil yang menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang mencolok tapi tidak penting. Orang-orangan sawah geli. Dia mengarahkan jarinya ke binatang-binatang itu ketika barisan rumput terbang ke arah mereka dengan suara mendesis yang menggelegar. Sinar cahaya yang dipancarkan dari mata kambing gunung saat kuku kakinya mulai cerah, menembakkan sinar cahaya terang. Kecepatannya tiba-tiba meningkat secara eksponensial, menghindari garis bilah rumput yang diarahkan pada mereka. Saat kuku-kuku kakinya tumbuh lebih cerah, kecepatannya juga meningkat. Orang-orangan sawah terkejut. Untuk bisa mengelak dari hujan bilah rumputnya, sepertinya binatang buas yang dipanggil lebih dari sekadar memenuhi mata. Orang-orangan sawah mengangkat jari-jarinya seolah-olah itu adalah peluru. Tiba-tiba, bilah rumput yang melayang-layang di gudang mulai terbentuk menjadi rumpun dan mulai meluncur menuju kambing gunung di semua sudut. Kambing gunung sepertinya tidak berencana menghindar dari bilah rumput seperti jarum dan meningkatkan kecepatannya bahkan lebih. Sangat cepat. Orang-orangan sawah terkejut ketika dia melihat kambing gunung, seperti sinar cahaya, itu melaju lebih cepat ke arahnya sambil menghindari 2 rentetan bilah rumput. Tetapi bilah rumput Scarecrow telah menutupi sebagian besar area di gudang, bahkan dengan kecepatan yang meningkat, kambing gunung tidak mampu menghindari gelombang bilah rumput berikutnya. Kalian tidak bisa melarikan diri. Scarecrow, yang bangga pada dirinya sendiri karena berhasil menjebak kambing gunung dalam serangannya, tiba-tiba membeku. Tupai perunggu, yang memegang erat-erat tanduk kambing gunung, mengayunkan ekornya yang besar ke depan, membukanya menjadi payung perunggu yang membantu melindungi mereka dari bilah rumput. Ding ding ding. Percikan terbang ketika bilah rumput menghantam payung perunggu. Kemudian, tupai perunggu membuka mulutnya lebar-lebar sambil menatap lurus ke arah Scarecrow. Suara logam yang menyerang logam telah menghilang. Binatang buas itu berhasil berkuasa melalui hujan bilah rumput. Di belakang kambing gunung, mulut tupai perunggu tetap menganga lebar. Tupai itu menatap ekornya yang rusak dan bingung. Bagaimana itu mungkin? Orang-orangan sawah juga tampak linglung. Kura-kura perunggu yang dipegang kambing gunung mulai memancarkan sinar redup. Kambing gunung yang berlari kemudian meludahkan kura-kura keluar dari mulutnya, mendorongnya ke atas saat kambing itu juga melompat ke udara dengan matanya yang menyala dengan sinar cahaya yang terang. Di tengah udara, kuku kiri depan kambing mulai berkilauan karena memberi tendangan kuat pada kura-kura. Ping! Persis seperti suara ketika logam menyerang logam lain. Kura-kura perunggu menghilang. Di lautan bilah rumput yang masih melayang, panah cahaya muncul tepat di depan Scarecrow. Orang-orangan sawah dibiarkan tercengang. Dia belum pernah melihat binatang mekanis yang aneh dalam hidupnya sebelumnya. Entah dari mana, kura-kura perunggu, yang memiliki aura hijau yang mengelilingi tubuhnya, muncul di depan Scarecrow. Scarecrow menempatkan tangannya bersama dengan kekuatan yang cepat. Bilah rumput yang mencuat dari tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat, membentuk lapisan tebal rumput di depannya seperti perisai. Ledakan. Kura-kura perunggu menghantam rerumputan dengan kekuatan yang luar biasa. Orang-orangan sawah mengerang kesakitan saat dia mengambil beberapa langkah mundur dari menyerap kekuatan. Dadanya terluka. Dia hampir meremehkan orang-orang seperti Sai Lei. Seniman bela diri mekanik seperti itu sepertinya selalu memiliki senjata aneh yang tersembunyi di balik lengan baju mereka. Tapi itu saja. Naluri pembunuh bisa dilihat di mata Scarecrow. Dia bertekad untuk meremukkan binatang-binatang perunggu menjadi serpihan. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Badai pisau rumput mulai menyelimuti 3 binatang perunggu. Embusan dari pisau rumput hampir meniupkan binatang buas di kaki mereka. Setelah serangan awal, binatang buas tampaknya telah menghabiskan sebagian besar energi mereka. Bilah-bilah rumput. Akhir sudah dekat untuk 3 binatang perunggu setelah serangan ini. Pada saat ini, Scarecrow merasakan pertanda jahat terjadi. Tang Tian, yang dikelilingi oleh bilah rumput, tiba-tiba mengeluarkan aura yang dirasakan Scarecrow sangat berbahaya baginya. Scarecrow berhenti berdetak saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Tian. Di bawah bayangan di antara pisau rumput, Tang Tian tersenyum pada Scarecrow. Mungkinkah orang-orangan sawah bisa merasakan pertanda buruk lainnya, tetapi berbeda dari yang pertama? Matanya melebar dan wajahnya pucat. Sa. Tiba-tiba, 4 Tang Tian yang identik muncul tepat di depannya. 4 Tang Tian menyebar dan meluncurkan diri ke arah Scarecrow dari segala arah.
Ini adalah orang-orangan sawah khawatir karena semua 4 Tang Tian mulai menyerang ke arahnya dengan ganas. Pada saat ini, 4 Tang Tian yang tampak identik menghilang ke udara. 1000 klon bangau konversi membunuh. Dalam sekejap mata, Tang Tian, yang berubah seperti iblis, muncul tepat di depan Scarecrow. Tidak baik, Scarecrow tidak perlu waktu untuk bereaksi terhadap serangannya. Tang Tian memegang perisainya dan menyerang langsung ke Scarecrow dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Kekuatan itu terasa seperti binatang roh bintang pengisian, dengan sejumlah besar kekuatan dan kekuatan menusuk, menyerang tubuhnya, dengan rasa sakit yang merambat di seluruh tubuhnya. Tubuhnya terangkat. Sebelum dia kehilangan kesadarannya, gambar terakhir Scarecrow adalah sosok bayangan memegang perisai. Bang! Kilatan bayangan hijau terbang melewati dan menabrak dinding dengan suara keras. Sejumlah besar retakan muncul dan menyebar di seluruh tubuhnya. Dampaknya juga menyebabkan dinding hancur. Pemandangan itu luar biasa. Hijau dari cairan rumput dan merah dari darah dagingnya berceceran di seluruh dinding. Tang Tian terengah-engah. Tousan Kren Clone Converging Slay ditambah dengan ledakan peledak hampir lebih dari yang dia bisa tangani, dan dia hanya bisa menahan diri di sana sambil terengah-engah. Gudang itu berantakan. Lantai, pilar, dan dinding semuanya ditutupi oleh jarum-jarum kecil. Pemandangan itu menakutkan. Bahkan tubuh Sai Lei tertutupi lubang-lubang kecil. Mo Weitian dan Mo Leng berdiri tercengang ketika mereka melihat tubuh Scarecrow tergantung tanpa kehidupan di antara celah-celah di dinding. Hehehe, Mo Weitian merasa lidahnya mati rasa. Dia meninggal. Tang Tian terengah-engah lagi sambil mempertahankan Blood Rush Shield. Untungnya dia memiliki perisai di tangan, jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Fire Skite Ghost Claw tajam dan kuat, tetapi senjata mekanik ini tidak cocok untuk pertahanan. Tang Tian menyesali bahwa dia tidak menyerang Scarecrow segera ketika dia muncul, bahkan membiarkan Scarecrow untuk berkomunikasi dengannya. Jika dia memukulnya lebih awal, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Dia tidak tahu bahwa kekuatan dampak pada Mo Weitian dan yang lainnya sangat kuat. Scarecrow adalah salah satu pejuang terkuat di Heaven's Road List. Meskipun keluarga Mo dipuji sebagai keluarga aristokrat mekanik, mereka hanyalah pembuat onar dan mereka tidak memiliki pejuang daftar jalan surga, hanya anggota yang memiliki nama yang mirip dengan para pejuang di daftar. Kapanpun keluarga Mo membutuhkan bantuan, mereka akan mencari bantuan dari orang lain. Mereka yang akan membantu mereka melakukannya hanya sebagai tanda penghormatan. Klan bangsawan terdengar sangat dihormati. Tetapi bagi jutaan dan jutaan bintang di jalan surga, ada banyak klan aristokrat lainnya. Tetapi untuk seniman bela diri Heaven Road List, mereka adalah 10.000 pertama di Heaven's Road List. Di mata Mo Weitian, para pejuang di Heaven Road List sangat dihargai. Itulah sebabnya ketika Scarecrow muncul, orang bisa membayangkan bahwa Mo Weitian terkejut. Tetapi untuk menyaksikan matinya seorang pejuang daftar jalan surga di depan mereka, ia menjadi bingung. Saat Tang Tian menyerap pengalaman tentang apa yang telah terjadi selama pertempuran, dia menatap Sai Lei dan merasa damai karena dia tidak terluka. Dia kemudian ingat 3 binatang perunggu yang dipanggil. 3 kredit binatang perunggu tidak luput dari perhatian setelah kemenangan-kemenangan mereka. Kambing gunung perunggu ada di sana menyeret kuku kakinya dan tupai perunggu itu memandang dengan kagum pada kerusakan yang ditimbulkan oleh ekor besarnya. Kura-kura perunggu perlahan merangkak keluar dari tumpukan rumput tebal. Tiba-tiba, Yaya muncul tiba-tiba dan mulai menyerbu ke arah 3 binatang perunggu. Kambing gunung membalikkan tubuhnya, melengkungkan punggungnya, dan menurunkan tanduknya saat mempersiapkan sikap bertarungnya. Tupai itu mengalihkan perhatiannya ke Yaya. Tapi begitu dia melihat Yaya, itu kemudian menatap dengan heran. Dan kura-kura perlahan-lahan keluar dari tumpukan rumput. Yaya terus menggerakkan bendera kecil yang diletakkan di pantatnya sambil mengeluarkan suara mencicit berulang kali. Menggunakan tangan kecilnya, Yaya terus menggerakkan tangan. Yaya, Sai Lei berteriak dengan takjub. Dia pulih dari keterkejutan selama pertempuran dengan Scarecrow. Mendengar Sai Lei berteriak, Yaya menoleh ke arah Sai Lei dan mulai menyerbu ke arahnya. Bendera kecil di pantatnya terus melambai-lambai saat berlari. Tang Tian menunjuk ke 3 binatang perunggu dan bertanya kepada Sai Lei, apakah 3 binatang buas ini? Binatang buas mekanis. Sai Lei menjawab sambil terus memijat dan mencubit pipi Yayas. Mereka adalah binatang mekanis yang diresapi dengan roh bela diri. Tidak bisakah kamu memberitahu? Petik 2. Tang Tian heran, bahkan binatang mekanik dapat memiliki semangat bela diri di dalamnya. Kenapa tidak? Sai Lei menjawab, setelah menyaksikan pertunjukan pertempuran 3 binatang buas, Sai Lei bangga akan ciptaannya, bagaimana kabarnya? Tidak terlalu buruk benar. Waktu itu aku bosan dan punya waktu untuk keluar dengan kreasi ini. Kambing gunung adalah yang paling pintar tetapi suka bertempur. Kura-kura adalah pemalas dan squirrel selalu bingung. Karena aku sendirian hampir sepanjang waktu, memiliki persahabatan dengan 3 binatang buas ini bisa menenangkan kebosananku. Petik 2. Mo Leng mendengarkan dengan seksama pada Sai Lei dan tidak bisa menolak untuk menjawab, jenis binatang mekanis ini jauh lebih unggul daripada binatang mekanis rata-rata. Mereka pasti bisa mengalahkan generasi monster mekanis saat ini. Petik 2. Sai Lei menjawab dengan bangga, tentu saja. Tujuan Sai Lei adalah menjadi insinyur mesin terhebat di dunia. Petik 2. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Grandmaster Mo Leng yang berbicara dengannya. Semuanya sudah berakhir. Bagaimana dia bisa menggerutu pernyataan itu dengan kesombongan di depan seorang Grandmaster? Itu semua kesalahan Tang Tian.
Dia menyalahkan pengaruh Tang Tian setelah bersamanya begitu lama. Tang Tian tidak tahu bahwa Sai Lei diam-diam memaki dia karena kesalahan langkahnya. Dia baru saja membawa Scarecrow turun dari dinding. Kabinet Aquarius perak Scarecrow lebih kecil dari yang dimiliki Tang Tian. Di dalam kabinet itu berantakan. Tang Tian tidak melihat dari dekat apa yang ada di dalam kabinet karena perhatiannya terpaku pada item lain yang ada di Scarecrow. Itu adalah medali perak yang diukir dengan kata gambar. Tang Tian mengenali gambar ini. Itu adalah konstelasi Victor. Tang Tian memegang rat-rat perak dan menanamkan kekuatan sejati ke dalamnya. Senyum segera muncul di wajahnya. Scrollet Silver Hand. Itu adalah harta karun perak dari Victor Constellation. Ketika Tang Tian memasukkan kekuatan sejati ke dalam medali perak, seluruh kekuatan sejatinya tampak jauh lebih mudah dikendalikan. Itu memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan sejatinya dengan cara yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Medali perak ini tampaknya menyembunyikan tangan tak kasat mata yang memungkinkan untuk kendali tak terkendali atas kekuatan sejati. Tidak heran Scarecrow mampu mengendalikan bilah rumput dan juga transformasi yang rumit dari kekuatan sejati. Itu semua karena Scrollet Silver Hand. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa medali itu membutuhkan kekuatan sejati dimasukkan ke dalamnya sebelum bisa bekerja. Tidak ada keraguan tentang fungsi tangan perak Scrollet, tetapi selama pelatihan normal, itu tidak ada gunanya karena itu akan membuat orang terlalu bergantung padanya. Hanya setelah memegangnya sebentar, Tang Tian sudah tertarik dengan kekuatannya. Tapi Tang Tian dengan cepat pulih kembali dan sadar akan bahaya yang disertai dengan tangan perak Scrollet. Aku tidak pernah berpikir bahwa, adik laki-laki juga seorang seniman bela diri surga Rodgret. Aku minta maaf karena tidak menghormati kamu. Mo Wei Tian meminta maaf. Kamu terlalu sopan. Tang Tian berseri-seri pada pujian menghujani dirinya. Mo Wei Tian merasa tenang dan kagum karena ini adalah pertemuan pertamanya seorang pejuang yang ditampilkan dalam Heaven Road List. Selain itu, Tang Tian masih sangat muda. Masa depannya cerah. Pikiran Mo Wei Tian langsung diaduk. Klan aristokrat mekanik memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar, popularitas mereka rendah, yang membuat mereka tidak mampu menarik pejuang dari Heaven Road List. Bagaimanapun, teknik mekanik keluarga Mo tidak jatuh terlalu jauh di belakang dan dipuji sebagai klan aristokrat. Tetapi ketika dibandingkan dengan seluruh Heaven Road, mereka tidak ada tandingannya dengan pejuang yang lebih unggul yang ada di sana. Mekanik adalah lingkaran kecil. Tapi untuk bisa mengendalikan keluarga Mo Wei Tian secara alami bukan pria sederhana. Senjata roh mekanik suatu hari bisa mengubah situasi canggung yang diderita oleh teknik mekanik itu. Kombinasi insinyur mesin Grandmaster yang penuh dengan bakat dan pejuang dari Heaven Road List sangat hebat. Mengenang pertempuran barusan, Mo Wei Tian heran ketika dia menyadari bahwa itu adalah pemuda yang tampak belum dewasa yang mengambil peran kepemimpinan selama fase perkelahian. Sai Lai tidak memproduksi secara massal roh mekanik, oleh karena itu tidak ada konflik antara keluarga Mo dan dia. Mo Wei Tian sudah mulai merenungkan bagaimana menebusnya dengan Sai Lei dan Tang Tian. Hal pertama yang dia pikirkan adalah uang. Sejak sebelum bertarung dengan Scarecrow, Mo Wei Tian merasa bahwa mereka berdua kekurangan uang, meskipun pengaruh keluarga Mo lemah karena kehadirannya di klan aristokrat mekanik, tetapi mereka memiliki kekuatan yang tangguh, yaitu bahwa mereka memiliki banyak uang. Klan aristokrat mekanik memiliki berbagai koneksi ke sumber daya. Meskipun kekuatan tempur binatang mekanis mereka rendah, mereka memiliki keahlian dalam sumber daya penambangan. Meskipun klan memang menjual senjata mekanik, mereka menghasilkan sedikit uang dari itu karena itu terutama digunakan untuk mempertahankan reputasi mereka di jalan surga. Pemanenan sumber daya mineral adalah alasan sebenarnya mengapa klan aristokrat mekanik kaya. Mo Wei Tian lebih dari bersedia untuk menawarkan sejumlah besar uang kepada Tang Tian dan Sai Lei karena dia bisa melihat potensi besar yang dimiliki keduanya. Tetapi, bagaimana aku harus memberikannya kepada mereka? Mo Wei Tian merasa canggung meskipun dia telah bekerja sama dengan mereka sekarang dan telah mencapai kesepakatan. Hanya sedikit waktu yang telah berlalu sejak itu dan dia telah gagal untuk keluar dengan alasan untuk memberi mereka uang. Jika Tang Tian tahu apa yang dipikirkan Mo Wei Tian, Tang Tian akan berlari keluar dengannya dengan telapak tangan terbuka. Sayangnya, Tang Tian tidak tahu. Kenapa orang ini ingin berkelahi dengan kita? Tang Tian menunjuk ke orang-orangan sawah yang tak bernyawa dan bertanya. Mo Wei Tian tidak ragu, karena dia adalah salah satu anggota klan Armor Darah. Mo Wei Tian menjelaskan kepada Tang Tian perincian lengkap klan Armor Darah dan tujuan klan mereka. Tanpa ragu, Mo Wei Tian sekarang sepenuhnya berpihak pada Tang Tian. Ini karena Blood Armor Clan memiliki peraturan yang jauh lebih keras daripada apa yang dimiliki kelompok Tang Tian dan Tang Tian juga seorang pejuang di Heaven Road List. Kehilangan Scarecrow adalah kerugian besar bagi klan Armor Darah, dan klan pasti ingin membalas dendam atas kematiannya. Untuk setiap klan, kehilangan seorang pejuang yang ada di Heaven Road List selalu merupakan kerugian besar. Mo Wei Tian kemudian memberitahu Tang Tian tentang kekhawatirannya. Tang Tian memberitahunya bahwa begitu dia berhasil menyerahkan emas Corvus, Tang Tian akan kembali ke kota Tiga Roh. Dia kemudian akan melanjutkan perjalanannya menuju konstelasi Salib Selatan untuk mencari Sangguan Qianhui. Tang Tian percaya bahwa sepanjang perjalanan mereka, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berpapasan dengan klan Armor Darah. Tang Tian mengingatkan Mo Wei Tian, mereka tidak akan melampiaskan kemarahan mereka pada kalian, bukan benar? Mo Wei Tian tertawa keras, jangan khawatir. Meskipun keluarga Mo tidak memiliki pejuang Heaven Road List, kami tidak mudah diintimidasi. Kecuali grup senjata darah bersedia mengambil risiko segalanya.
Dan klan mereka juga kekurangan sumber keuangan. Jadi jika mereka bertarung melawan kita, mereka pasti kalah. Petik 2. Tang Tian dipenuhi dengan rasa iri. Dengarkan semangat kepahlawanan yang dimiliki Mo Weitian. Kedengarannya jauh lebih mengesankan menggunakan uang untuk menghancurkan musuh menjadi sedikit daripada meretas mereka sampai mati. Kapan aku bisa mencapai tingkat kekayaan itu? Mata Tang Tian berkilau seperti koin bintang. Mo Weitian kemudian berkata, silakan datang ke kediaman kami untuk menginap selama 2 malam. Situasi yang melibatkan Ziyu dan Mo Liu adalah kesalahan keluarga Mo. Izinkan kami menebus kesalahan. Petik 2. Mo Leng menjawab, meskipun kami keluarga Mo memiliki beberapa teknik rahasia yang digunakan dalam senjata mekanik kami, mereka masih tidak cocok dengan Nona Sai Lei. Tetapi jika Sai Lei tertarik, dia dipersilakan untuk melihat-lihat koleksi senjata kita. Petik 2. Mo Weitian terkejut karena Mo Leng jarang berbicara. Rencana yang cerdik oleh Mo Leng. Sai Lei, setelah mendengarkan tawaran Mo Leng, dipenuhi dengan sukacita. Dia menoleh perlahan untuk melihat Tang Tian, berharap mendapat persetujuannya. Tang Tian tersenyum, maaf mengganggu kamu saat itu. Jangan khawatir. Mo Weitian menjawab dengan tergesa-gesa saat dia berseri-seri dengan bahagia. Mari kita kembali. Tang Tian mengangkat orang-orangan sawah mati di punggungnya. Saat dia berjalan menuju pintu, dia menatap dingin ketika naluri pembunuhnya bertingkah. Dia ingin menunjukkan kelompok senjata darah, apa yang dia mampu. Ketika Tang Tian menyeret orang aneh yang tampak aneh itu dengan rumput di sekujur tubuhnya, wajah Liu Yazi dan Tuan Zhang berubah, dan mereka berdua menjerit kaget bersama. Orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah senior. Wajah Tuan Zhang tampak seperti sedang sekarat, bibirnya terus bergetar, seolah-olah dia mengalami pukulan di kepalanya. Seluruh dunianya bergeser, darahnya melonjak, dan kakinya menjadi lunak. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah sekian lama, penglihatannya akhirnya stabil, namun, ia terus melihat bintik-bintik hitam, dan ia merasa kematian masih melekat dalam penglihatan tepi. Seluruh keberadaannya dipenuhi dengan satu pikiran, aku sudah siap. Aku sepenuhnya selesai. Scarecrow adalah seseorang yang harus melalui banyak organisasi, dan dia mengambil posisi peringkat tinggi dalam organisasi. Jika misi itu tidak penting untuk organisasi, tidak perlu memobilisasi Scarecrow. Misi itu benar-benar gagal, dan dia terlihat kecewa ketika melihat ke lantai dengan sedih. Mobilisasi orang-orangan sawah diangkat olehnya, dan dia harus memikul tanggung jawab untuk misi. Dia harus bertanggung jawab, dan inisiasi sebelumnya juga dibesarkan olehnya. Demikian pula, mereka gagal juga, dan sebaliknya, itu membawa Tang Tian dan keluarga Mo lebih dekat. Dia selalu bangga, dan dia berpikir bahwa kecerdasannya di atas yang lain. Siapa yang akan mengharapkan ini? Ketika dia memikirkan hukuman yang akan dia terima setelah kembali ke organisasi, dia menggigil, dan rasa takut melanda dirinya. Ketika Tang Tian dan keluarga Mo berjalan keluar dari gudang berturut-turut, para penonton baik yang dalam maupun yang gelap terdiam. Mo Weitian melihat para penjaga yang pingsan di pintu-pintu gudang, dan menjadi marah. Para penjaga dibayar mahal, namun mereka semua dikalahkan. Baginya, itu adalah penghinaan total. Tinju Mo Weitian mengepal erat. Tang Tian berjalan ke bar kayu yang dipagari dengan pasukan Mo Liu, dan dengan sapuan tangannya, semuanya jatuh. Mereka sudah melihat bahwa patriark ada di sana. Mereka hanyalah penjahat yang berkeliaran di jalanan. Sekarang, semua wajah mereka kehabisan warna, mereka gemetar seperti daun, dan kepala mereka menunduk. Overhead, Mo Weitian tertawa dan berkata, bagaimana Tuan Thunder akan berurusan dengan pria ini? Mo Liu sangat ketakutan. Kamu tidak akan pernah mengenal seseorang kecuali kamu bertarung dengannya. Beri mereka kredit. Biarkan mereka pergi. Tang Tian melambaikan tangannya, tidak peduli. Mo Weitian menunjukkan ekspresi kagum dan berkata pada Mo Liu, karena Tuan Thunder telah berbicara untuk kamu, kamu tidak harus mati. Sekarang, keluar dari sini. Petik 2. Orang-orang Mo Liu yang baru saja lolos dari kematian lari dengan menyedihkan. Sai Lei sedikit terkejut, lagi pula, Tang Tian tidak terlihat sebagai seseorang yang murah hati, bukankah dia orang yang pendendam? Pada saat ini, dia melihat Tang Tian mengikat Scarecrow dengan seutas tali. Apakah dia mencoba menunda Scarecrow dengan itu? Hati Sai Lei berdetak kencang, dia buru-buru menyatakan, apa yang kamu lakukan tidak baik. Tang Tian bahkan tidak tersentak. Apa yang sangat buruk tentang apa yang aku lakukan? Apakah kamu berusaha menjadi manusiawi? Berhenti bermimpi. Dia lebih baik tidak muncul di hadapanku, kalau tidak aku akan membunuhnya. Petik 2. Sai Lei berhenti bicara. Dia berpikir, dengan membunuh salah satu musuh tangguh mereka, pihak lain tidak akan pernah mundur ketika dihadapkan dengan kerugian yang sangat besar. Adapun Tang Tian, dia adalah orang gila yang tidak akan pernah berhenti membalas dendam. Tang Tian menoleh ke Mo Weitian tiba-tiba dan berkata, apakah kamu semua takut? Kilasan ancaman berlalu di mata Mo Weitian. Dia berkata, takut. Kelompok belaka yang bahkan tidak bisa bersatu dengan benar seperti kelompok senjata darah berani menantang kita. Jika kita menelan ini, itu akan memalukan bagi leluhur kita. Petik 2. Dia terdiam, dan wajahnya santai, ini adalah dunia besar tempat kita hidup. Ada banyak lawan yang kuat dan semua orang menyukai koin bintang. Aku siap untuk menghabiskan 500 juta, aku yakin itu lebih dari cukup untuk membuat masalah baginya. 500 juta. Mata Tang Tian terbuka, betapa tipikal pria kaya ini. Benar saja, latar belakang keluarga memang jauh kembali.
Berpikir tentang pengeluarannya sebesar 25 juta, dan membandingkannya dengan Mo Weitian, sepertinya jumlah yang sedikit. Namun, dia langsung memikirkan Wu Guang. Dia berkata, aku tahu seseorang yang telah berada di tempat itu untuk waktu yang lama dan kemampuannya tidak dapat disangkal. Mo Tianwei tercerahkan. Dia akan menghabiskan 500 juta untuk merekrut pembunuh, tetapi dengan rekomendasi Tang Tian, itu jelas pilihan yang lebih baik. Dia tidak takut menghabiskan uang, tetapi dia tahu itu tidak akan membantunya mendapatkan seseorang yang tangguh. Dengan bantuan Tang Tian, ia bisa mendapatkan nilai uangnya dan pada saat yang sama, membina hubungan yang lebih baik dengannya. Latar belakangnya sungguh menakjubkan. Dia buru-buru berkata, akan sangat bagus untuk mendapatkan bantuan kamu, kami selalu bisa bernegosiasi tentang harga. Tang Tian berkata dengan anggukan, aku akan bertanya nanti. Dia mengangkat scarecrow yang diikat tinggi-tinggi di atas batang kayu. Orang-orangan sawah menghadapi tanah pada awalnya, dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Sekarang dia diskors di udara, semua orang memiliki pandangan yang jelas tentang dirinya. Ada tangisan kejutan di mana-mana. Orang-orangan sawah. Ini adalah Scarecrow Musi. Artis bela diri daftar jalan surga. Para penonton menjadi bingung. Seniman bela diri Heaven Road Slice sebenarnya sudah mati. Berita itu meresahkan. Seniman bela diri mekanik adalah kelompok kecil, tetapi seniman bela diri Heaven Road Slice adalah krim tanaman. Mereka semua ditempatkan di atas alas, dan dikagumi oleh semua. Kematian artis marsial daftar jalan surga sebenarnya terjadi. Semua orang menatapnya dengan kesal, semua dalam kebingungan. Ketika datang ke kota Ing, sesuatu seperti ini terjadi terlalu banyak, dampaknya terlalu besar. Siapa yang membunuh Scarecrow Musi? Bagi mereka yang keluar dari kebingungan, mereka dipenuhi dengan satu pikiran. Siapapun yang membunuh artis marsial daftar jalan surga harus tangguh juga. Perhatian semua orang beralih ke Tang Tian. Mungkinkah bahwa remaja 16-17 tahun ini adalah artis bela diri surga Road? Itu sungguh tidak bisa dipercaya. Kalau dipikir-pikir, Thunder Snow memecahkan rekor sebelumnya. Semua orang kemudian menyadari bahwa ya, jika dia bukan artis bela diri surga Road, bagaimana dia bisa mencapai hasil yang luar biasa. Di sisi lain, Tuan Zhang yang tampak dikalahkan malah terkejut oleh pemandangan Tang Tian yang mengangkat mayat Scarecrow. Mo Weitian berdiri di samping, tanpa berusaha menghentikan apapun. Dia jelas tidak akan bekerja sama dengan siapapun karena misi ini gagal. Dia telah kehilangan seniman bela diri daftar jalan surga dan telah menyinggung orang lain. Dia telah membuat musuh keluar dari organisasi. Dia telah membuat organisasi itu dihina di depan semua orang. Mr. Zhang merasakan sakit yang tajam di dadanya, batuk darah, dan pingsan. Liu Yazi menjerit kaget, Tuan Zhang, Tuan Zhang. Dia mengguncang Tuan Zhang dengan paksa. Namun, dia terkejut menemukan bahwa Tuan Zhang sudah mati. Pejabat tertinggi keluarga Mo menerima Tang Tian dan Sai Lei. Seluruh keluarga tahu bahwa Tang Tian adalah seniman bela diri daftar jalan surga, dan semua orang menghormati dan takut kepadanya. Saat Sai Lei masuk ke rumah keluarga Mo, dia buru-buru pergi untuk melihat senjata mekanik mereka. Tang Tian dibawa berkeliling rumah oleh Mo Weitian. Senjata mekanik tidak memiliki standar tinggi, tetapi dibuat dengan sangat baik. Namun, yang menarik Tang Tian adalah tempat latihan. Banyak murid Mo dilatih di sini tentang cara menggunakan senjata mekanik dan ada segala macam alat pelatihan yang inovatif. Tang Tian kagum. Mo Weitian melihat minat Tang Tian dalam pelatihan seniman bela diri mekanik, dan memikirkan teknik pertempuran Tang Tian. Dia bertanya, metode kamu dalam mengoperasikan senjata mekanik dalam pertempuran itu menarik, bolehkah aku bertanya dari mana kamu mempelajarinya? Petik 2. Tang Tian menjawab dengan anggukan, seorang paman mengajari aku. Mo Weitian menjawab tanpa kehilangan ketenangannya, sepertinya paman ini sangat cakap, atau kalau tidak, bagaimana dia bisa mengajar artis bela diri daftar jalan surga seperti dirimu sendiri? Tanpa ragu, Tang Tian menjawab, dia harus menjadi seniman bela diri mekanik terkuat di era ini. Sehubungan dengan senjata bela diri mekanik, Tang Tian belum pernah melihat orang yang lebih baik dari Bing. Lebih jauh lagi, di era ini di mana senjata bela diri mekanik begitu dikembangkan, dan untuk menjadi kepala tentara salib selatan, itu harus sesuai baginya yang terkuat di era ini. Pemikiran Tang Tian sangat sederhana. Jantung Mo Weitian berdebar kencang. Dia terkejut dengan jawaban Tang Tian. Artis bela diri mekanik terkuat di era ini. Jika bukan Tang Tian yang mengatakannya, dia akan memberi orang itu tamparan yang keras. Siapa yang begitu absurd, untuk mengklaim seseorang sebagai seniman bela diri mekanik terkuat di era ini? Namun demikian, Tang Tian yang mengatakannya dengan mudah dan tanpa ragu, dan ini cukup untuk membuktikan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dia tidak bisa mengetahuinya. Artis bela diri mekanik seperti apa yang seberani itu? Namun, dia tidak meragukan apa yang dikatakan Tang Tian. Dia kira-kira tahu orang seperti apa Tang Tian, lugas dan jujur tanpa berlebihan. Tiba-tiba, sebuah ide melanda Mo Weitian. Dengan ekspresi muram, dia membungkuk pada Tang Tian. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tang Tian dikejutkan oleh perilaku Mo Weitian, apa itu? Mo Weitian berkata, keluarga Mo bisa mendapatkan keterampilan Sai Lei, karenanya standar senjata bela diri mekanik telah meningkat. Namun, bahkan dengan senjata terbaik, masih diperlukan seseorang untuk mengendalikannya. Murid-murid kita tidak sanggup melakukannya.
Aku ingin meminta paman yang kamu sebutkan, untuk memberikan pengetahuannya kepada murid-murid aku. Petik 2. Yah, Tang Tian ragu-ragu. Mo Weitian dengan cepat berkata, yakinlah, kami akan rela membayar harga yang sesuai dengan statusnya. Bagaimana 100 juta per orang terdengar? Petik 2. Dia tahu temperamen Tang Tian dengan sangat baik. Untuk memindahkannya, koin bintang adalah yang terpenting. Tang Tian membeku, dan dia dipenuhi dengan satu gagasan, seberapa kaya keluarga Mo. Apakah dia punya terlalu banyak uang untuk disisihkan? Dua murid. Mo Weitian melanjutkan, jika Grandmaster bisa mengajar lebih banyak dari mereka, itu akan bagus. Tang Tian menggunakan semua tekadnya untuk menghentikan dirinya dari menjanjikannya. Dia menelan, dan berkata dengan susah payah, iya. Aku harus berkonsultasi dulu dengan pamanku. Tidak masalah, tolong tuliskan kata yang bagus untukku. Mo Weitian melanjutkan, jika Grandmaster tidak puas dengan harganya, silakan beritahu aku. Melihat sikap Mo Weitian yang terbuka untuk dimanfaatkan, Tang Tian tidak bisa membantu tetapi berpikir dia telah melihat terlalu sedikit dari dunia. Apakah semua orang kaya berperilaku seperti ini? Kompetisi pertukaran cakrawala kota Ing baru saja dimulai. Namun, sebagian besar penonton belum pulih dari goncangan kemarin. Bahkan para peserta masih terpesona. Seniman bela diri surga daftar jalan terbunuh. Di salah satu planet di 42 Constellation Southern Sky, itu adalah berita besar. Selain itu, petarung yang telah mati awalnya terdaftar sebagai seniman bela diri mekanik dalam kompetisi, membuat rekor yang sulit dicapai. Untuk seniman bela diri mekanik, terdaftar di jalan surga adalah ambisi yang dibuat-buat. Sudah lama sejak seorang seniman bela diri mekanik diberi peringkat pada daftar Heaven Road. Hari ini, para pejuang di Heaven Road List yang disebut sebagai seniman bela diri mekanik sebenarnya bukan seniman bela diri mekanik murni, tetapi hanya memiliki minat pada senjata mekanik, maka mereka menamakan diri mereka seperti itu. Guntur mirip dengan mereka. Tetapi dibandingkan dengan sisa seniman bela diri mekanik, Thunder memiliki kekuatan yang hebat dalam senjata mekanik. Setelah Liu Yazi, yang telah menarik perhatian orang-orang dengan penampilannya yang menarik perhatian, mengumumkan pengunduran dirinya dari kompetisi, antusiasme para penonton mereda. Banyak dari mereka mengantisipasi apakah Liu Yazi akan menjadi ancaman bagi Thunder, yang membuat mereka sangat kesal atas penarikannya. Peserta kompetisi tidak hanya mencakup seniman bela diri mekanik, tetapi juga sejumlah besar insinyur mesin. Setelah penelitian berulang-ulang dari insinyur mesin, mereka keluar dengan kesimpulan yang mengejutkan. Salju, yang diprakarsai Thunder, adalah bentuk yang sangat unik dibandingkan dengan jenis senjata mekanik tradisional. Salju sangat gesit. Tidak pernah ada senjata mekanik yang telah mencapai tingkat kegesitan seperti yang dimiliki Snow. Rumor kerjasama keluarga Mo dan Thunder Snow segera menyebar ke kota tinta seperti api. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, Tang Tian dan Sai Lei baru saja meninggalkan kota Ing. Emas Corvus dan cetak biru desain semuanya diberikan kepada keluarga Mo. Tang Tian, yang membawa Star Coins senilai 5,2 miliar, berhati-hati terhadap orang asing, terus-menerus melihat sekeliling untuk melihat siapa yang mungkin memperhatikan uang tunai besar yang dibawanya. Di sisi lain, Sai Lei merenungkan fantasinya tentang cara terbaik untuk menghabiskan kekayaan, sementara mengoceh pada dirinya sendiri tentang apa yang harus dia lakukan. Aku ingin membuat senjata mekanik mewah. Aku mendambakan kamar yang penuh dengan gaun cantik. Aku ingin. Baru setelah menemukan Bing dia menghela nafas lega. Bing melihat ekspresi Tang Tian bersalah dan berkata dengan heran, kamu gagal. Aku mendapat uang. Tang Tian tersenyum lebar. Dia kemudian menyadari bahwa dia baru saja tersenyum, maka pipinya menjadi mati rasa. Bing sangat gembira. Dengan kekayaan ini, mereka dapat meningkatkan senjata mereka dengan luar biasa. Dan jika mereka ingin membeli kartu spirit, mereka dapat membeli banyak kartu bagus juga. Tang Tian seperti yang sekarang diperlukan peringkat 6 kartu roh. Jenis kartu ini sangat banyak, tetapi mahal untuk membeli yang berkualitas karena kartu peringkat 6 telah memasuki domain seniman bela diri Heaven Road List. Peringkat 7 kartu roh bahkan lebih mahal. Dan pelatihan Tang Tian mengharuskan penggunaan batu peringkat 6, karena itu pembelian mereka akan menjadi sangat mahal. Lebih banyak koin bintang menandai kemajuan yang lebih cepat dalam pelatihan. Bing memahami manfaat yang bisa dikumpulkan dari keberuntungan Star Coin. Itu keren. Ini adalah sejumlah besar uang, yang bisa bertahan lama bagi kita. Mereka bisa merasakan kebahagiaan di bawah nada Bing. Tang Tian mengulangi kepada Bing serangkaian acara yang terjadi selama 2 hari, termasuk kisah tentang keluarga Mo dan mereka mencari bimbingan. Tang Tian terkejut ketika dia memberitahu Bing tentang transaksi yang dilakukan untuk 100 juta Star Coin untuk setiap orang. Bing tidak senang dengan hal itu. Bing menjawab, keluarga Mo adalah sekutu yang sangat baik untuk dimiliki. Karena kalian tidak masuk ke bisnis pembuatan senjata roh mekanik, maka kalian semua tidak akan memiliki konflik ekonomi dengan keluarga Mo. Setelah senjata roh mekanik mulai meningkat popularitasnya, status seorang seniman bela diri mekanik akan naik secara bersamaan. Dan dengan fondasi yang kuat, Mo Family memiliki kemampuan untuk mengambil manfaat dari acara ini. Masa depan dunia mekanik mungkin didominasi oleh senjata roh mekanik dan sekte senjata meridian darah. Karena memang begitu, akan ada perselisihan antara kita dan kelompok senjata darah. Karena itu, kita harus siap. Petik 2. Tang Tian bingung dan tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Bing. Jadi, apakah itu berarti kamu setuju? Iya, Bing mengangguk. Tetapi harga mentoring adalah 300 juta untuk setiap orang, paling banyak hanya untuk 2 orang.
Tang Tian mengambil satu tegukan besar dan menjawab, 300 juta untuk masing-masing. Sai Lei, yang mendengar percakapan itu, terpana juga oleh harga yang dinyatakan oleh Bing. Betul, Bing tegas. Jika selama generasi aku, 300 juta akan terlalu sedikit untuk mempekerjakan aku sebagai mentor. Mereka pasti bermimpi. Petik 2. Tang Tian melirik Bing dan menandinginya, Paman besar, kurasa aku harus mengenalmu lebih baik. Aku tidak berharap bahwa kamu adalah pencatut seperti itu. Petik 2. Bing mengabaikannya dan mengganti topik pembicaraan, kamu memutuskan untuk membiarkan Wu Guang dan orang-orangnya menangani kelompok senjata darah. Mereka cocok untuk pekerjaan itu. Apakah kamu sudah menghubungi mereka? Petik 2. Aku tidak bisa mendapatkan mereka, jawab Tang Tian. Aku tidak yakin mengapa Martial Plate yang terhormat tidak bisa digunakan untuk menghubungi mereka. Sai Lei berseru, itu karena wilayah roh. Ada terlalu banyak potongan roh bela diri yang melayang di sekitar wilayah roh, sehingga barang-barang yang memanfaatkan roh bela diri pada intinya akan memiliki masalah berfungsi. Aku sudah khawatir sebelumnya apakah senjata bela diri mekanik akan memiliki masalah berfungsi di dalam wilayah roh. Petik 2. Jadi itu sebabnya. Tang Tian sadar. Bukan hanya itu. Sai Lei menjelaskan, untuk mengirim pesan melintasi 42 rasi bintang Southern Sky juga jauh lebih mudah. Itu termasuk 19 benua Sky Utara. Tapi jurang lebar membuatnya sulit untuk mengirim pesan antara kedua wilayah ini. Petik 2. Lalu bagaimana cara seseorang mengirimkannya ke wilayah roh? Tang Tian bingung, apakah itu berarti aku harus melakukan perjalanan lagi? Tidak dibutuhkan. Aku memberi mereka tabung suara roh. Sai Lei sangat senang, meskipun aku tidak bisa keluar dengan sesuatu seperti piring bela diri terhormat dari grup bela diri terhormat, menyampaikan pesan di seluruh wilayah roh masih tidak terlalu sulit bagiku. Biar ku lihat. Tang Tian penasaran dengan gadget baru. Sambungan bambu tembaga berwarna hijau muncul di telapak tangannya, ini adalah salah satu temuan yang aku dapatkan dari penelitian aku tentang roh-roh bela diri. Setiap potongan semangat bela diri adalah unik. Tidak ada dua potong yang serupa, sama seperti bagaimana tidak ada dua roh bela diri yang serupa. Aku mengambil roh bela diri yang lengkap dan memisahkannya menjadi dua. Keduanya memiliki hubungan spiritual di antara mereka, yang memungkinkan tabung suara roh untuk bekerja. Sangat sulit untuk menjelaskan kepada kamu cara kerjanya. Petik 2. Kamu benar. Tang Tian setuju, selama aku tidak harus lari, aku baik-baik saja dengan itu. Bukankah kita seharusnya mendiskusikan bagaimana uang itu harus dibelanjakan? Sai Lei berkata dengan gembira. Tang Tian berpikir, kali ini sebagian besar merupakan usaha Sai Lei. Seandainya dia tidak menemukan nilai emas Corvus, mereka tidak mungkin mendapatkan kekayaan ini. Sepanjang jalan, dia sudah bisa melihat bahwa Sai Lei tidak sabar ingin menghabiskan uang. Ketika berbicara tentang masalah serius, ekspresi Sai Lei tumbuh khusyuk. Pertama, kita membutuhkan bahan baku. Tubuh Thunder Snow dalam kondisi yang buruk, tetapi untungnya semangat bela diri kamu ditingkatkan. Aku akan memodifikasi tubuh Thunder Snow, yang biayanya sekitar 30 juta. Sky Tiger juga membutuhkan upgrade, yang biayanya sekitar 20 juta. Dua senjata roh mekanis ini akan menjadi senjata roh mekanis paling canggih di dunia. Petik 2. Berpegang pada 5,2 miliar koin bintang, Tang Tian berseru dengan percaya diri, tidak masalah. Pemahaman aku tentang tubuh senjata roh mekanik setelah semua penelitian aku sekarang agak mendalam. Perhentian berikutnya, aku akan mencoba untuk meneliti roh bela diri, yang seharusnya menelan biaya sekitar 200 juta, Sai Lei dengan enggan berkata, apapun yang menyangkut roh bela diri itu mahal. Aku akan memberimu 400 juta. Bing menjawab, namun, aku berharap untuk melihat perubahan dimensi dalam penelitian kamu tentang roh bela diri, dan tidak terbatas pada senjata roh mekanik. Sai Lei sangat senang, selama pendanaannya mencukupi, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dia kemudian memandang Tang Tian, yang merupakan bos nyata yang mengelola kekayaan. Tang Tian sedikit enggan, tetapi dia juga setuju untuk itu. Penelitian terhadap roh-roh bela diri akan sangat memudahkan pelatihan Tang Tian di masa depan. Silver Martial Spirit yang berada di dalam tubuhnya adalah alasan utama dia telah menang dalam pertempuran sejauh ini. Kami perlu meningkatkan keamanan di sekitar bagian depan toko kami. Karena aku tidak ingin tetap berhati-hati dengan lingkungan sekitar selama hidup aku. Sai Lei berseru. Bisakah kita membeli Tree Spirit City? Bing tiba-tiba berseru. Tang Tian dan Sai Lei terpana dengan apa yang dikatakan Bing. Tang Tian kemudian bertanya kepada Bing, Paman, mengapa kamu ingin membeli kota tiga roh? Pintu masuk Martial Spirit Chamber. Bing menjawab, kita perlu mengubah kota tiga roh menjadi markas yang tidak bisa ditembus karena pintu masuk adalah penghubung penting antara barak dan dunia luar. Setelah Tree Spirit City diblokir, kita akan berada dalam masalah besar. Petik 2. Sai Lei berkata, meskipun 5 miliar adalah banyak uang, masih belum cukup untuk membeli kota tiga roh. Kita bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Bing menjawab, kita pertama-tama bisa membeli tanah kemudian membangun kamp di atasnya. Sebagian tanah dapat digunakan untuk laboratorium eksperimental Sai Lei dan toko senjata roh mekanik. Sisa dari area tersebut dapat digunakan sebagai fasilitas pelatihan untuk seniman bela diri mekanik. Fasilitas ini harus sesuai dengan persyaratan militer. Petik 2. Sai Lei menjawab, mirip dengan gudang senjata militer. Betul. Bing melanjutkan, kita kemudian dapat membangun jaringan bawah tanah yang menghubungkan ke gudang senjata militer, melindungi pintu masuk ke kamar Martial Spirit.
Meskipun nada Bing serius, Tang Tian bisa merasakan nada bersemangat dari cara dia menjelaskan rencananya secara rinci. Mungkinkah Bing yang berpikiran perang ingin menghidupkan kembali kehormatan tentara Salib Selatan? Tidak peduli bagaimana Tang Tian melihatnya, Bing terlihat energi dan bersemangat tentang rencananya. Dia mengangkat tangannya, berapa biayanya? Sai Lei menghitung dan menjawab, harganya setidaknya 2 miliar. Apa? Mata Tang Tian terbuka lebar. Sai Lei menghitung dengan jarinya, satu laboratorium, etalase dan fasilitas pelatihan. Ruang yang dibutuhkan akan memakan waktu setidaknya 1/5 dari luas kota Tiga Roh. Sejujurnya, karena kita tinggal di kota, sangat sulit bagi kita untuk membeli tanah di dekat kedekatan kita. Karenanya, bangunan yang kami rencanakan untuk dibangun ini harus dibangun di luar. Petik 2. Tang Tian tiba-tiba punya ide, bagaimana dengan keluarga Lin? Mereka memiliki tempat yang besar. Mengapa kami tidak membeli daerah itu dari mereka? Petik 2. Sai Lei menjawab, itu benar. Aku mendengar bahwa keluarga Lin ingin bermigrasi. Mungkin kita bisa membeli sebidang tanah itu. Tapi pasti ada banyak orang yang juga memperhatikan plot itu. Petik 2. Biarkan aku yang menangani ini. Bing berkata dengan percaya diri dan dengan naluri pembunuh yang menyebabkan keduanya bergetar. Jika kita berhasil, 500 juta seharusnya cukup untuk membelinya. Tetapi untuk memiliki fasilitas yang memiliki standar yang sama dengan gudang senjata militer akan membutuhkan sejumlah besar perunggu. Keluarga Lin dulunya adalah klan mekanik, maka mereka harus memiliki persediaan yang tersisa yang bisa kita ambil alih. Aku memperkirakan bahwa kita mungkin perlu 1,2 miliar lebih lanjut untuk perunggu. Petik 2. Jumlah ini membuat Tang Tian bergidik. 300 juta yang tersisa dapat digunakan untuk mengisi ulang senjata dan untuk menciptakan binatang mekanis untuk tujuan defensif. Karena area akan sangat besar, kita akan membutuhkan binatang buas mekanik yang mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar. 300 juta mungkin tidak cukup. Petik 2. Bing memandang Tang Tian. Tang Tian belum pernah melihat gairah seperti itu di mata Bing sebelumnya. Hubungan dan kepercayaan di antara mereka tidak ada bandingannya dengan orang lain, tanpa Bing, dia tidak akan berada di sini. Tang Tian mengertakkan gigi dan menyerah, oke. Aku akan memberi kamu 2,5 miliar. Jangan menabung di laboratorium, kita perlu membeli yang bagus. Petik 2. Sai Lei tertegun. Apa yang salah dengan mereka hari ini? Bing tidak terkejut. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, terima kasih. Tang Tian telah menghabiskan sekitar 3 miliar. Apalagi yang kalian butuhkan? Katakan saja. Itu saja untuk saat ini. Bing masih agak malu-malu. Lagi pula, ia membelanjakan 3 miliar dolar untuk membangkitkan kembali pasukan Salib Selatan tanpa berkedip. Tapi dia tahu bahwa Tang Tian sekarang kekurangan uang karena ini. Ya, Sai Lei juga merasa malu. Dia berharap untuk menghabiskan hanya 300 hingga 400 juta pada awalnya. Jumlah 3 miliar tidak pernah terlintas di benaknya. Itu hal yang sulit untuk ditelan. Namun, setelah memikirkan proyek rekayasa besar yang akan mereka lakukan, dia merasa senang dengan hal itu. Gudang senjata militer adalah kreasi seorang insinyur mesin di dalam tentara Salib Selatan. Meskipun itu 1000 tahun yang lalu, rasanya seperti baru kemarin. Dengan ruang sebesar itu, Sai Lei akhirnya dapat mewujudkan beberapa proyek fantasinya yang selalu ingin ia lakukan. Untuk setiap insinyur mesin, merupakan suatu kehormatan untuk dapat mengambil tanggung jawab dalam mengelola pendirian proyek semegah itu. Benteng perunggu. Dia sudah bersemangat hanya dengan memikirkan prospek membangun benteng perunggu besar ini. Untuk dapat membangunnya sesuai dengan standar gudang senjata militer, berita ini akan melintasi seluruh alam semesta dan masih dapat dibicarakan sekitar ratusan tahun dari sekarang. Baiklah kalau begitu, kita masih memiliki 2 miliar. Tang Tian menghela nafas lega. Kamu perlu mendapatkan tumpukan Star Rocks peringkat 6 untuk pelatihan yang biasa kamu lakukan. Mengingat bahwa kamu mungkin menggunakan batu peringkat 6 bintang untuk beberapa waktu, kamu perlu mempertimbangkan untuk membeli beberapa teknik bela diri peringkat 6 juga. Tidak ada teknik yang sebanding dengan kamu, Fire Skite Ghost Claw, yang saat ini sangat kuat. Itu akan menjadi teknik serangan utama kamu. Selain itu, kamu juga memegang kartu Saint Crypto Sword. Di dalamnya mungkin berpotensi menjadi teknik menelan tinju baja ringan. Kamu tidak kekurangan teknik ofensif, tetapi kamu membutuhkan teknik bela diri tipe defensif, teknik bela diri terkait tubuh ringan, serta teknik succeeding loop. Kamu dapat pergi dan membeli kartu semangat dengan potensi. Kata Bing. Kartu roh dengan potensi. Tang Tian bertanya. Ya, kartu roh yang berpotensi melatih teknik bela diri yang unik, jawab Bing. Tidak semua teknik bela diri memiliki potensi untuk mencapai tingkat teknik bela diri yang unik. Pada saat yang sama, ada orang-orang yang memiliki potensi tetapi gagal mencapai tingkat teknik bela diri yang unik juga. Sama seperti serangan kerinduan Raja Wanita Kecil, itu hanya membutuhkan satu langkah dan itu akan menjadi teknik bela diri yang unik. Dan tentu saja, bahkan jika kamu memiliki teknik bela diri ini, kamu mungkin masih tidak dapat memperoleh teknik bela diri yang unik. Ini membutuhkan takdir. Petik 2. Di mana aku menemukan kartu jenis ini? Tang Tian bertanya. Kamu harus pergi ke toko kartu besar itu. Sai Lei menjawab, kartu spirit jenis ini mahal. Harga mereka satu tingkat lebih tinggi dari kartu semangat peringkat emas, dan disebut kartu semangat kelas emas ungu. Toko kartu memiliki metode khusus untuk mengevaluasi kartu untuk menentukan potensi dari jenis teknik bela diri ini. Petik 2. Nama kartu spirit level ungu emas terdengar mahal. Tang Tian tertawa. Itu mahal.
Sai Lei sebelumnya berkecimpung dalam bisnis kartu spirit, karenanya dia tahu harga masing-masing jenis kartu dengan jelas. Peringkat 6 kartu spirit kelas emas dihargai 10 hingga 50 juta. Purple Gold Grade Spirit Card 10 kali lebih mahal. Petik 2. 10 kali. Wajah Tang Tian menjadi pucat. Itu berarti 100 hingga 500 juta. Ya, lebih mahal dari kartu spirit kelas ungu emas adalah kartu spirit kelas unik. Setiap jenis kartu ini berharga lebih dari 1 miliar koin bintang. Namun, kartu spirit kelas unik tidak dapat ditemukan di toko normal. Sai Lei menjawab. 1 miliar, mata Tang Tian melebar, bisakah Fire Skite Ghost Claw dijual seharga 1 miliar? Iya, jika kamu bisa mengubahnya menjadi kartu spirit, kamu pasti bisa menjualnya seharga 1 miliar. Sai Lei mengangguk setuju, namun, untuk membuat kartu spirit kelas unik, roh bela dirimu harus peringkat emas. Setelah kamu membuat kartu roh, nilai roh bela diri kamu akan turun 1 peringkat. Ini terlalu mahal harganya, bukan? Mulut Tang Tian menganga lebar. Sai Lei mengangkat bahu, tentu saja. Kamu pikir mudah memperoleh 1 miliar. Persyaratan untuk memiliki teknik bela diri unik yang diteruskan kepada kamu sangat tinggi. Bagi mereka yang memahami teknik bela diri unik tetapi roh bela diri mereka tidak mencapai peringkat emas sebelum kematian mereka, kartu martial spirit yang dibuat dari roh bela diri hanya akan menjadi kartu spirit level ungu emas. Sementara keturunannya, bagi mereka yang telah menerimanya warisan yang tidak lengkap, jika mereka sedikit bodoh, teknik bela diri yang unik akan hilang. Petik 2. Tang Tian segera membuang pikirannya untuk menjual Fire Skite Ghost Claw. Bahkan tidak berbicara tentang Gold Martial Spirit. Dia sekarang bahkan tidak mau menukar Silver Martial Spirit peringkatnya dengan kartu martial unik. Dibandingkan dengan pelatihan fisik nyata, pelatihan roh bela diri jauh lebih sulit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sai Lei, Bing juga merasa bahwa mereka mungkin tidak bisa mendapatkan kartu spiritualitas ungu emas. Dia berkata, kamu tidak perlu khawatir. Selain kartu dari Saint Crypto Sword, ada kartu lain. Petik 2. Masih punya satu kartu lagi. Tang Tian bertanya. Yap, sebelum Ghost Claw Nong meninggal, dia menempatkan esensi roh bela dirinya ke dalam kartu yang tergantung di dinding teknik bela diri yang sama dengan Fire Skite Ghost Claw. Kartu ini mulai berlaku aneh dan melahap kartu martial spirit lainnya. Kata Bing. Sampai sekarang, ia telah melahap 18 buah kartu martial spirit. Ghost Claw. Tang Tian bergidik setelah mendengar nama itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Karena seluruh proses ini bisa gagal kapan saja. Bing menjelaskan. Orang mati tidak pernah berharap orang yang hidup menderita kesedihan. Itu adalah keinginan terakhirnya sebelum kematiannya. Jika berhasil maka itu dimaksudkan, jika tidak maka dia tidak akan menyesal juga. Petik 2. Tang Tian mengangguk, bisakah kartu martial spirit pernah menjadi jenderal roh? Bing mengerti apa yang dimaksud Tang Tian, kamu ingin itu menjadi jenderal roh. Tentu saja kamu bisa. Tetapi izinkan aku mengingatkan kamu, para jenderal roh baru tidak akan memiliki tanda cakar hantu. Kenangan Ghost Claw telah memudar, karena semua yang dia tinggalkan adalah inti dari semangatnya. Meskipun jenderal roh baru lahir karena cakar hantu, jenderal tidak akan memiliki hubungan dengan cakar hantu. Petik 2. Tang Tian melihat dari kejauhan dan bertanya, aku tahu. Orang mati tidak berharap orang yang hidup menderita kesedihan. Hanya saja ini bukan kesedihan. Ini adalah kerinduan hidup untuk hubungan. Aku selalu berpikir bahwa Ghost Claw sekarang berada di negeri yang jauh. Aku tidak merasa sedih, aku hanya merindukan kehadirannya. Seorang jenderal roh baru akan memiliki nasibnya sendiri dan akan berjuang bersama kita. Tetapi untuk memikirkan kemungkinan bahwa Ghost Claw akan bereinkarnasi, itu membuatku merasa bahagia. Hidup berarti memperhatikan dan merasakan orang lain. Petik 2. Sai Lei terpana dengan apa yang dikatakan Tang Tian. Itu mendalam dan mendalam, yang tidak diharapkan darinya. Apakah dia dirasuki oleh seseorang? Hidup berarti peduli dan merasa untuk orang lain. Bing punya banyak pikiran berlomba di benaknya. Setelah dia menenangkan dirinya dan mengingat kembali pikirannya, dia menghela nafas panjang, apa yang kamu katakan itu benar sekali. Bing kembali tenang, kartu ini akan ditetapkan menjadi roh jenderal. Aku akan menempatkan kartu Saint Crypto Sword ke Martial Spirit Chamber, dan menemukan asalnya. Kekuatan Sang Steelfish Light Sang Swallowing, masih perlu dievaluasi. Di mana aku dapat menemukan toko kartu besar untuk menilai kartu ini? Petik 2. Kalimat terakhirnya diarahkan pada Sai Lei. Sai Lei memikirkannya, jika kita ingin membeli kartu spirit peringkat ungu emas, kita bisa pergi ke kota besar untuk memeriksanya. Setelah merencanakan pengaturan perjalanan, mereka dengan cepat berangkat ke kota Tiga Roh. Begitu mereka mencapai toko Sai Lei, mereka bertemu dengan Bel dan Pipa. Setelah melihat dua wajah yang sama, Tang Tian bertanya dengan heran, kembar. Bos, teriak Bel. Pipa, yang berdiri di samping Bel, melirik Tang Tian, mencoba mengukurnya. Bos suster masih sangat muda. Tempat persembunyian lama aku ditemukan oleh orang asing. Sekarang aku harus bergantung pada bos kamu. Bel memberitahu Tang Tian sambil memeriksa ekspresinya. Tentu. Tang Tian menjawab, sangat menyenangkan bahwa kita akan mulai membangun pangkalan. Basis. Bel kaget. Tempat ini akan menjadi benteng permanen kita. Bing menjelaskan, kami akan membangun benteng perunggu di sini. Benteng perunggu. Kedua saudara perempuan itu terpana dengan apa yang dikatakan Bing. Ini adalah insinyur mesin kami Sai Lei. Ini Bel, kuda jiwa Onyx. Jika kamu memerlukan informasi apapun, kamu dapat mencarinya.
Ini saudara perempuannya. Erem, siapa namamu? Tang Tian memperkenalkan semua orang. Kamu bisa memanggilku Pipa, kata Pipa dengan suara manis. Bagaimana penyakit Pipa? Tang Tian bisa mendengarnya dari napas Pipa yang kurang saat berbicara. Kami tidak punya cukup waktu. Begitu kami sampai di rumah, gerombolan orang asing sudah menangkap kami. Bell menjawab. Mulai sekarang, kalian semua akan tinggal di sini. Tang Tian berkata, orang tua buta akan segera kembali. Aku kemudian akan mengumpulkan lebih banyak orang. Keahlian defensif kami kemudian harus cukup kuat. Petik 2. Bell setuju, itu juga yang kupikirkan. Maaf mengganggu kalian semua. Pipa memberitahu semua orang. Di balik pintu cahaya. Tang Tian melihat kartu martial spirit yang memancarkan sinar cahaya terang dari balik pintu cahaya. Itu ajaib. Kartu ini telah melahap 18 kartu martial spirit lainnya. Ini telah mencapai tahap di mana kamu bisa mencoba menguasainya. Apakah kamu yakin ingin mengubahnya menjadi roh jenderal? Bing berbalik untuk melihat Tang Tian. Pada saat ini, suling ajaib tiba di base camp baru. Dia juga senang dengan hal itu. Ya, Tang Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya dengan kencang. Angkat tanganmu dan letakkan di dinding teknik bela diri. Bing mengarahkan Tang Tian, kalau begitu gunakan roh bela dirimu untuk memanggilnya. Tang Tian, tanpa ragu-ragu, menempatkan tangannya ke dinding teknik bela diri. Kali ini tangannya tidak melewati pintu cahaya. Dia menutup matanya. Tiba-tiba, roh bela dirinya menembakkan sinar api perak yang diarahkan ke dinding teknik marsial yang berada di belakang pintu cahaya. The Light Door meledak menjadi cahaya. Tempat itu bergetar hebat sebelum pintu cahaya menelan Tang Tian. Tang Tian merasa seperti tersedot ke medan perang yang sangat besar. Daerah itu terganggu oleh parit-parit yang saling berjalin melintasi lapangan. Asap memenuhi udara dan tanah hangus hitam. Itu penuh dengan mayat, bagian tubuh dan potongan-potongan senjata mekanik. Fragmen bendera Southern Cross Constellation adalah bagian dari pembantaian. Tiba-tiba, senjata mekanik berwarna emas yang terluka parah melompat keluar dari salah satu parit. Ia mengambil bendera konstelasi Salib Selatan dan mulai berteriak, pasukan konstelasi Salib Selatan. Salut! Suara itu keluar dari setiap sudut parit, menyatu menjadi arus kuat yang menyapu medan perang. Tanah tak bernyawa tiba-tiba tampak terbangun oleh suara keras. Satu demi satu, senjata mekanis perunggu mulai merangkak keluar dari parit. Masing-masing dari mereka dipenuhi bekas luka dan terluka parah. Medan perang yang dulu kosong sekarang diliputi oleh senjata mekanik perunggu. Di mana-mana dipenuhi dengan musuh. Senjata mekanik berwarna emas menghembuskan napas dalam-dalam sambil memegang dengan kuat bendera Southern Cross Constellation. Apakah kalian masih bisa bertarung? Pertarungan. Semua senjata mekanis bersorak. Senjata mekanik emas itu berteriak lagi, tetapi sekarang dengan volume yang lebih tinggi. Apakah kamu semua masih bisa bertarung? Semua senjata mekanik perunggu diulangi lagi, berjuang. Pertarungan. Pertarungan. Raungan yang kuat bergema di seluruh medan perang. Membunuh. Senjata mekanik emas memanggil sambil memimpin fakta. Membunuh. Senjata mekanik perunggu berteriak lagi. Senjata mekanik perunggu yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang. Kaki perunggu mereka yang berat memancarkan poni keras dengan setiap langkah yang mereka ambil. Bumi bergetar ketika langit berubah abu-abu. Seruan perang semakin redup seiring berjalannya waktu. Suara acuh tak acuh bisa terdengar di kejauhan. Semangat prajurit tidak akan pernah mati, kami akan bertarung sampai mati. Petik 2. Sersan Staf Tentara Lintas Selatan Tang Yi, melapor untuk bertugas. Bela diri abadi. Cermin perunggu yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di aula besar. Setiap cermin seukuran baskom dan ditempatkan di atas bingkai dengan tinggi pria dewasa. Setiap bingkai memiliki nomor, dari 1 hingga 10.000. Setiap cermin menghadap ke tengah aula, membentuk formasi melingkar. Bertonton cermin terbentuk menjadi 10.000 dimensi. Tepat di tengah formasi, ada cermin besar setinggi 3 meter yang tertanam di kubah aula. Cermin besar ini adalah salah satu harta yang dimiliki bela diri abadi, yang disebut cermin tembaga bela diri reflektif. Lingkaran cahaya mengorbit di sekitar permukaan cermin tembaga marsial reflektif. Cermin memancarkan sinar cahaya terang. Setiap sinar mendarat di cermin perunggu yang beredar di aula. Kemudian, sebuah nama akan muncul di permukaan pada cermin perunggu. Kamu bisa melihat Immortal Martial Disciples yang tak terhitung jumlahnya melayang bolak-balik melintasi formasi cermin. Suara obrolan antara Immortal Martial Disciples naik dan turun berturut-turut. Itu berantakan di dalam aula. Nomor 9928, Firecrow Executioner, Guo Dong, jatuh ke kematiannya. Nomor 9736, pemimpin pasukan 5 Hitman, Raja Kilin, jatuh ke kematiannya. Nomor 9814, anggota 5 Hitman Squad, Kavaleri, jatuh ke kematiannya. Nomor 9867, anggota 5 Hitman Squad, Python Blade, jatuh pingsan. Nomor 9889, anggota 5 Hitman Squad, Old Croc, jatuh ke kematiannya. Nomor 9903, anggota 5 Hitman Squad, Arctic Fox, jatuh ke kehancurannya. Astaga, apa yang terjadi? Semua orang di pasukan 5 Hitman sekarang sudah mati. Petik 2. Mungkinkah perang telah dilancarkan? Apakah perang sedang berlangsung? Mengapa banyak seniman bela diri di Heaven Road Slice mati? Petik 2. Tidak, aku belum selesai mengatakan mereka yang sudah mati.
Seorang anggota berteriak, angka 9854, Scarecrow Musi, jatuh ke kematiannya. Dalam 1 bulan, 7 anggota daftar jalan surga sudah mati. Kapan terakhir kali itu terjadi? Tiba-tiba, seorang anggota tiba-tiba melihat bagian depan cerminnya dan dibiarkan terpana. Tunggu sebentar. Nomor 9637, Tang Tian. Dari mana orang ini berasal? Petik 2. Aula itu sekarang sudah sunyi senyap. Kam tentara baru. Jenderal Roh yang berdiri di depan Tang Tian memiliki struktur maskulin dan lebih tinggi darinya dengan panjang kepala. Jenderal tampak tinggi dan mantap, mirip dengan Ah Moli, dan memiliki ekspresi serius. Dia memiliki rambut berbentuk mangkuk retro yang sepertinya melayang di udara. Dia menggunakan Zanbato yang tampak menakutkan. Biarkan Zanmadao disebut Zanbato, itu adalah pedang panjang berbilah tunggal dengan pegangan panjang yang digunakan untuk membunuh para kurvaci. Mulut Tang Tian menganga lebar saat dia melihat dengan takjub pada Jenderal Roh yang tampak garang. Dia kemudian berkata, Tang Yi. Sersan Staff. Petik 2. Bing menjawab, kamu adalah pemilik perkemahan ini. Karena itu, semua Jenderal Roh yang dikandung di perkemahan ini bernama Tang. Sersan Staff adalah pangkatnya. Kalau saja dia bisa menelan 3 kartu lagi, itu akan jauh lebih baik. Petik 2. Mengapa? Tang Tian bertanya. Jika dia melahap lebih banyak kartu, dia akan naik pangkat ke Sersan Utama. Kekuatannya akan lebih tangguh. Bing menjelaskan, namun, kekuatannya saat ini juga tidak lemah. Dia sekarang adalah Sersan Staff peringkat emas. Petik 2. Bing terkejut, tekad Ghost Claw, seperti yang diharapkan, dia benar-benar gagah. Sersan Staff peringkat emas. Tang Tian bertanya. Iya, jika kamu memperhatikan lehernya, ada lambang konstelasi salib selatan, yang berwarna emas. Jarang melihat Sersan Staff peringkat emas. Mereka jauh lebih kuat dari rata-rata Sersan Staff yang kamu lihat. Perkemahan telah berubah secara drastis. Ada banyak tempat yang aku tidak kenal. Kamu dapat menguji kekuatannya untuk melihat seberapa hebatnya dia. Di tempat pengujian. Dia memang kuat. Mata Tang Tian berbinar. Dengan setiap gelombang senjatanya, Tang Yi melepaskan suara guntur. Kekuatannya luar biasa. Dia tidak buruk. Bing mengangguk. Kekuatannya harus berada di sekitar peringkat 8. Meskipun dia tidak terlalu cerdas, tapi dia memiliki tekad yang kuat dan juga mengkhususkan diri dalam teknik bela diri kelas Grandmaster yang tangguh. Inilah sebabnya dia adalah Sersan Staff peringkat emas. Petik 2. Kenapa itu teknik pedang? Tang Tian bertanya, karena aku berlatih teknik cakar sebagai gantinya. Ketika 16 kartu spirit melahap digabungkan bersama, tidak ada yang bisa tahu apa teknik bela diri yang akan dikandung. Bing menjelaskan, karena itu, tidak banyak orang akan melakukan cara kamu melakukannya karena kemungkinan mendapatkan kekuatan kartu spirit yang cocok untuk kamu sangat rendah. Kami tidak kekurangan Jenderal Roh dan itu seharusnya menjadi kabar baik bagi kamu. Untuk memiliki Tang Yi di sisimu, aku pasti santai. Untuk memiliki teknik pedang kelas Grandmaster dan di ranah peringkat 8, dia jauh lebih terampil daripada kamu. Selain itu, kamu tidak perlu meragukan kesetiaannya kepada kamu. Itu bagus. Tang Tian berkata dengan gembira. Jangan buang waktu. Kita harus bergegas ke Southern Cross Constellation, teriak Bing. Serahkan kota 3 roh kepadaku. Tentu. Tang Tian mengangguk dengan kencang. Tang Tian menemukan bahwa dia tidak perlu pergi ke toko untuk menemukan kartu spirit level emas ungu. Ada orang yang berada di grup marsial terhormat yang menjualnya. Mereka menerima koin bintang juga. Tang Tian membeli 2 kartu spirit, satu adalah Air Shield Strike Teknik, yang lainnya adalah Wind Concealment Teknik. Kedua Purple Spirit peringkat kartu spirit ini berharga Tang Tian 500 juta. Kedua kartu adalah teknik bela diri tepi. Teknik jenis perisai biasanya bersifat peripheral karena hanya orang-orang dari sekutum Constellation yang mempraktikannya. Sedangkan untuk penyembunyian angin, itu adalah teknik yang efektif yang membantu mengendalikan pernapasan kamu, dan hasilnya sangat bagus, tapi itu menghabiskan kekuatan sejati dengan sangat cepat. Biasanya tidak disarankan bagi mereka yang peringkat 6 dan di bawahnya untuk menggunakannya. Ketika seseorang bertambah pangkatnya, dia akan mampu menguasai teknik marsial yang lebih baik dan lebih beragam. Kartu Spirit Purple Gold Grade senilai 500 juta tentu tidak murah. Tetapi bagi Tang Tian, kedua kartu ini cocok untuknya. Dia menggunakan Blood Rush Shield, yang merupakan senjata pembunuh besar tetapi tidak memiliki pengetahuan dalam teknik tipe perisai. Teknik Air Shield Strike harus membantunya. Teknik penyembunyian angin juga apa yang dibutuhkan Tang Tian. Penjual itu telah memperlakukan Tang Tian sebagai dewa keberuntungan, karena ia bersedia mengeluarkan uang 500 juta pada 2 kartu spirit, ia pasti dianggap kaya melebihi ukuran. Tang Tian juga membeli tumpukan Star Rocks. Dia juga berniat untuk membeli Gold Treasure tetapi memutuskan untuk tidak setelah melihat harganya. Dia hanya melihat sepotong harta karun emas. Tetapi harganya mengingatkan Tang Tian bahwa ia masih dianggap miskin meskipun memiliki banyak uang. Oleh karena itu, dia mencari orang yang lebih miskin darinya. Saudara Wu, aku punya ide bisnis. Apakah kamu tertarik? Begitu Wu Gang mendengar bahwa ada peluang bisnis, dia berkata dengan bersemangat, ya, bisnis Brother Tang adalah bisnis aku juga. Itu tanpa pertanyaan. Petik 2. Tang Tian menjelaskan, tidak, ini bukan urusan aku. Ini adalah bisnis keluarga Mo dari Kota Tinta. Pihak lain adalah kelompok senjata darah. Keluarga Mo bersedia menghabiskan 500 juta untuk mengalahkan kelompok senjata darah. Aku baru saja bertarung dengan kelompok senjata darah dan membunuh salah satu anggota mereka yang disebut Scarecrow.
Petik 2. Orang-orangan sawah. Wu Guang terkejut, dia adalah seorang pejuang di daftar jalan surga. Kamu harus berperilaku sendiri. Setelah pergi hanya beberapa hari yang lalu dan kamu telah membunuh artis bela diri surga Roth. Kenapa aku merasa naluri pembunuhmu jauh lebih kuat daripada naluriku? Petik 2. Tang Tian menjawab, tidak ada yang bisa aku lakukan. Itu orang-orangan sawah yang ingin menemukan masalah dengan aku. Petik 2. Bagaimana kelompok senjata darah memiliki seniman bela diri Heaven Roth Slice di peringkat mereka? Wu Guang bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku pikir mereka terkait dengan jiwa Onyx. Mereka menemukan bentuk baru dari senjata mekanik yang menurut Paman Bing sangat kuat. Tang Tian menjawab. Tidak biasa bagi Bing untuk mengatakan sesuatu itu kuat. Wu Guang setuju, aku akan melakukan pemeriksaan latar belakang pada mereka. Jangan khawatir, Brother Tang, darah buruk antara kelompok dan kamu juga akan menjadi urusanku. Namun, karena keluarga Mo yang memberikan hadiah, maka aku tidak akan mengenakan biaya sedikitpun. Petik 2. Mereka orang kuat lokal. Tang Tian mengangguk setuju. Wu Guang tertawa, aku akan menangani sisanya. Aku akan mengirim orang aku untuk berbicara dengan keluarga Mo. Petik 2. Itu keren. Tang Tian tersenyum. Dia hanya bertanggung jawab untuk menghubungkan keluarga Mo dan Wu Guang. Sisanya terserah mereka untuk memutuskan tindakan selanjutnya. Setelah kembali ke desa Xie, Tang Tian bermurah hati memberi Ling Su dan Derek 200 juta koin bintang masing-masing. Ini didapat dari menjual Corvus Gold. Ini juga hadiah atas kerja keras kamu. Tang Tian memberitahu mereka. Dan dengan nada yang kuat dan sedikit arogan, dia menambahkan, jika kamu menginginkan kartu spirit atau harta bintang, jangan ragu dan katakan saja padaku. Ling Su menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik pada bentuk lain dari teknik bela diri dan juga dalam harta bintang. Kren menjawab, aku ingin mendorong teknik bela diri Sekte Derek menjadi terkenal, tapi aku tidak memerlukan harta bintang. Kren memegang Blade Derek, yang merupakan harta karun bintang peringkat emas. Kren bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh Blade Kren. Itu sebabnya dia tidak ingin mengalihkan fokusnya ke harta bintang lain. Pak Sempurna, yang memegang miliaran koin bintang untuk tidur setiap hari, apa yang menjadi ratusan juta koin bintang kecil baginya? Aku menganggap ini sarkasme. Tang Tian kecewa ketika dia melihat kurangnya reaksi dari mereka berdua setelah menerima uang. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih. Hei, kamu Jenderal Roh yang kuat. Kren tersenyum sambil melirik Tang Yi. Ling Su juga melirik Tang Yi, yang memegang sanbato yang seukuran pintu kayu besar. Dia memiliki aura yang menakutkan. Ling Su kemudian berkata, Tang Tian, mengapa kamu tidak membiarkan Tang Yi dan aku bertanding lawan? Apakah kamu yakin? Kekuatan Tang Yi luar biasa. Tang Tian berkata. Aku lebih takut dia tidak sekuat yang kamu katakan. Ling Su menjilat bibirnya dengan puas. Tidak masalah. Tang Yi, kamu perlu memberinya pelajaran tentang betapa tangguhnya dirimu. Tang Tian menyeringai. Tang Yi tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan memegang pedangnya yang panjang. Begitu Tang Yi melepaskan pedangnya, ekspresi semua orang berubah. Kren tertegun tak percaya, Grandmaster Great. Bilah Tang Yi terlihat biasa-biasa saja di samping cahaya yang dipancarkannya. Dengan hanya gelombang pedangnya, tombak laut menunjuk di langit menghilang. Auranya yang berani dan tirani mulai menyelimuti udara di sekitar mereka. Dalam teknik pedang itu, Tang Yi mampu mengatur nafasnya secara efisien. Ini harus menjadi teknik blade kelas Grandmaster, tanpa keraguan. Teknik pedang Tang Yi hanya bisa dijelaskan dalam dua kata, menindas dan tirani. Benar-benar menindas dan tirani. Ling Su benar-benar kewalahan, teknik tombaknya biasanya pengganggu yang tidak masuk akal, tapi dia benar-benar bertemu dengan kekuatan yang bahkan lebih tidak masuk akal. Tidak peduli apakah itu pangkat atau pencapaian dalam teknik bela diri, Tang Yi lebih baik darinya, menyebabkan Ling Su ditekan sepenuhnya. Xie Qing tercengang. Itu hanya beberapa hari sejak Tang Tian pergi, dan sekarang dia memiliki Jenderal Roh yang tangguh. Di mana dia mendapatkannya? Xie Qing belum pernah melihat Spirit General memiliki teknik blade kelas Grandmaster. Meskipun Xie Qing baru saja mewarisi arus kripto pedang, keterampilannya masih jauh dari apa yang telah dicapai Tang Yi. Xie Qing, kamu harus bekerja lebih keras. Xie Qing mengepalkan tangannya dengan erat. Itulah alasan mengapa dia menolak undangan dari Tang Tian. Dia tahu bahwa dunia luar dipenuhi dengan kejutan, tetapi dia merasa bahwa dia tidak secerdas mereka dan karenanya selalu berkembang lebih lambat juga. Dia tahu bahwa dia harus melakukan lebih banyak usaha daripada yang lain. Ling Su dikalahkan secara instan tanpa banyak kejutan. Tang Tian akhirnya akan mengucapkan selamat tinggal pada Xie Qing. Kami akan bergerak sekarang. Kami akan melewati rasi lupus. Jika kamu semua memiliki masalah, Bing akan berada di Three Spirit City. Tang Tian melambaikan tangan ke Xie Qing. Xie Qing memandang Tang Tian dan gengnya. Dia merasa enggan berpisah, tanpa bantuan Tang Tian dan teman-temannya, selain Xie Qing tidak bisa mendapatkan arus pedang kripto, desa mungkin tidak akan selamat. Dia berteriak pada Tang Tian, tunggu aku untuk menguasai arus kripto pedang. Kalau begitu aku akan menemukan kalian. Petik 2. Tang Tian tersenyum cerah dan melambai penuh semangat padanya saat kereta perak itu naik ke langit. Xie Qing tampak linglung saat kereta perak perlahan menghilang ke langit. Di dalam hatinya, dia diam-diam memberitahu batinnya. Tang Tian, aku tidak dapat membantu kalian sekarang karena kurangnya keterampilan aku. Tapi di masa depan, setelah menguasai teknik pedangku, aku pasti akan bisa membantu kalian semua. Tang Tian, ini sumpahku untukmu.
Ini adalah laporan tentang konstelasi lupus. Berdasarkan analisis kami, ini adalah rute perjalanan yang telah kami rumuskan. Kata pipa lembut. Suling ajaib bersimpati dengan betapa seriusnya penyakit pipa. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Baru-baru ini, suasana hati Bell sudah turun. Setelah menganalisis dan memastikan bahwa tetesan darah tidak ada gunanya, itu merupakan pukulan besar bagi Bell sementara pipa acuh tak acuh sejak awal. Semua orang sangat ramah pada kedua wanita itu. Setelah Sai Lei mendengar tentang kondisi pipa, dia menangis deras. Bahkan Bing, dengan hati baja, juga sudah mulai memperlakukan pipa dengan lebih sopan. Meskipun suasana hati Bell sedang turun, dia tidak melupakan tugasnya. Dia jelas seorang informan profesional. Setiap bit informasi mengenai lupus Constellation segera diambil oleh Bell. Namun tindakan Bell kemudian mengejutkan semua orang. Bell membuang sejumlah besar informasi yang mengejutkan ke pipa. Baru sekarang orang menyadari hal ini. Pipa yang sudah rapuh, yang tampaknya bisa digulingkan oleh tiupan angin, memiliki kemampuan analitis yang tajam. Semua potongan besar informasi yang diberikan kepadanya dianalisis secara efisien. Dia tidak dibanjiri oleh mereka. Sebagai gantinya, dia mengevaluasi masing-masing bagian informasi dan mampu menyimpulkan laporan lisan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kemampuan analitis yang mengejutkan dari Pipas menarik perhatian Sai Lei dan Bing. Sai Lei segera memberikan cetak biru benteng perunggu ke Pipa. Dalam beberapa hari, Pipa menghasilkan laporan terperinci untuk Sai Lei. Sai Lei sangat senang bahwa dia bergegas untuk memeluk Pipa dan mencium pipinya. Pipa, yang tidak mengharapkan reaksi seperti itu, merasa malu karenanya. Pada saat yang sama, Pipa menjadi penasihat Bing. Sampai sekarang, hanya mereka berdua yang bertanggung jawab dalam menasihati kelompok tentang rencana mereka ke depan. Meskipun tidak memiliki pengalaman yang relevan, Pipa, yang telah membaca banyak buku, memiliki banyak pengetahuan di otaknya dan telah menganalisis informasi untuk jangka waktu yang lama, diberikan semua masalah sepele oleh Bing. Ini memungkinkan Bing untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada pembangunan fasilitas pelatihannya. Dalam waktu singkat, Pipa yang lemah berhasil mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Untuk membantu Pipa pulih sekarang menjadi prioritas utama seluruh kelompok. Sekarang, para petarung top berkumpul di Tree Spirit City. Dengan Blind Chot Old Man, pelayan bisu, suling ajaib, dan Bing semuanya berkumpul, kelompok ini tidak hanya memiliki kehebatan biasa. Dengan 2 miliar Star Coins di tangan, seorang insinyur Grandmaster mesin yang mengawasi seluruh operasi dan seorang informan dan analis profesional, itu adalah formasi medley orang-orang kuat. Rencana benteng perunggu dengan cepat dieksekusi. Yang paling tidak sibuk di antara semuanya adalah suling ajaib karena sekarang dia adalah utusan antara Tang Tian dan Kota Tiga Roh. Begitu Tang Tian menerima informasi dari suling ajaib, ia akan menganalisisnya dengan keren. Ling Su tidak pernah sabar dalam masalah semacam ini. Dan sejak kekalahan sebelumnya dari Tang Yi, Ling Su tidak pernah melepaskan itu dan telah berlatih keras setiap hari sejak itu. Dan rekan pelatihannya adalah Tang Yi sendiri. Tang Yi tidak memiliki banyak kecerdasan, dan itu mungkin baik bagi mereka karena dia hanya akan menjalankan perintah Tang Tian tanpa ragu-ragu. Selama latihan, dia tidak menunjukkan belas kasihan, memaksa Ling Su diambang kelelahan. Pasti terasa berbeda ketika memiliki para profesional seperti Tang Tian dan Kren untuk mengawasi seluruh operasi, karena merekalah yang merumuskan rencana setelah analisis informasi. Berbeda dengan sebelumnya ketika Tang Tian tidak tahu apa-apa karena informasi yang dikumpulkannya tidak dapat diandalkan, sekarang informasi dari Lupus Constellation adalah dapat diandalkan dan akurat. Konstelasi Lupus berantakan sekarang. Meskipun Bell sudah memperingatkannya tentang masalah ini, Tang Tian masih terkejut dengan berita itu. Konstelasi Lupus sekarang disebut sebagai tempat semua kejahatan. Orang-orang lupus secara alami dingin, ganas dan kejam, dari semua rasi bintang di 42 rasi bintang Southern Sky, rasi lupus adalah yang paling tandus dari semua dengan hampir tidak ada peradaban. Tidak ada jalan pedagang dan perang berkecamuk terus-menerus, yang membuatnya terisolasi dari dunia luar. Konstelasi lupus mandul dari sumber daya apapun, yang mirip dengan konstelasi Corvus. Namun, konstelasi Corvus sangat luas tetapi jarang penduduknya sementara populasinya jauh lebih padat di konstelasi lupus. Alasan lain mengapa begitu banyak orang takut pada orang lupus adalah karena kemampuan mereka untuk bereproduksi dalam suksesi singkat. Karena kurangnya ruang di konstelasi lupus, populasi sangat padat dan karenanya jauh lebih kacau daripada rasi bintang lainnya. Konstelasi lupus memiliki kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi 3 kekuatan terbesar adalah Silver Moon, Heaven Hook, dan Feudal Martial. Masing-masing pasukan dikepalai oleh artis bela diri jalan surga. Masing-masing pasukan menonjol di rasi bintang dan memiliki pasukan yang kuat di bawah komando mereka. Karena mereka terus-menerus berperang satu sama lain, mereka berhasil saling menekan kecakapan dalam proses. Pemimpin Silver Moon adalah Kang De, pemimpin Heaven Hook adalah Huai Bai Hua, pemimpin Feudal Martial adalah Wu Taiyu. Mereka bertiga adalah seniman bela diri surga daftar jalan. Kang De berada di peringkat 9256, Huai berada di peringkat 9278, Wu peringkat 9293. Mereka peringkat sangat dekat satu sama lain karena kekuatan mereka hampir sama. Dalam setiap kekuatan, ada juga seniman bela diri daftar surga Rot. Silver Moon adalah yang terkuat, memiliki 5 pejuang seperti itu. 2 pasukan lainnya memiliki 4 pejuang seperti itu. Meskipun Lupus Constellation berukuran kecil, ia memiliki 15 seniman bela diri Heaven Rod, jauh lebih banyak daripada Corvus Constellation.
Meskipun Lupus Constellation memiliki pejuang yang kuat, mereka tidak memiliki keinginan untuk memperluas ke wilayah lain. Sebagian besar orang di rasi bintang secara alami memiliki meridian darah unik yang dilahirkan di dalamnya. Meridian darah ini membutuhkan benda-benda khusus untuk membangkitkan kekuatannya. Item spesial ini adalah Awaken Blood Spring. Setiap musim semi Awaken darah sangat berharga. Alasan mengapa tiga kekuatan mampu mendominasi konstelasi lupus adalah karena keterampilan mereka yang kuat dan juga karena mereka memiliki mata penderitaan Awaken darah. Awaken Blood Spring hanya ada di Lupus Constellation. Mata air ini semerah darah. Mereka adalah alasan orang-orang di rasi bintang dapat mengaktifkan meridian darah dalam mereka. Sangat kuat. Crane kaget. Sebagai perbandingan, konstelasi Heavenly Crane jauh lebih lemah. Hingga hari ini, konstelasi Heavenly Crane tidak memiliki artis bela diri daftar jalan surga. 15 pejuang yang tinggal di konstelasi lupus adalah semua yang diperlukan untuk memusnahkan seluruh konstelasi Heavenly Crane. Crane tahu bahwa untuk mengembalikan sekte Derek, dia juga harus mengembalikan konstelasi surgawi Derek. Dia telah mewariskan rahasia untuk mendapatkan kekuatan Crane ke sekte, tetapi untuk mengembalikan sekte, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Tang Tian tidak peduli dengan masalah Crane, kita bisa berjuang melalui jalan kita. Tujuan kami adalah untuk mencapai desa Siking. Dari sana, kita dapat mengakses pintu berbintang untuk mencapai konstelasi cetus. Crane berkata, ini berarti bahwa kita harus menghadapi masing-masing dari tiga kekuatan setidaknya satu kali. Orang-orang di Lupus Constellation selalu memusuhi orang luar. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Hei, Little Crane, apa kamu takut sekarang? Tang Tian menatap Crane, kecewa dengan apa yang baru saja dia katakan. Crane menjawab, aku hanya ingin bersiap untuk pertempuran selanjutnya. Tang Tian mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara keras, siapapun yang berani menghalangi jalan kita akan dikalahkan oleh kita. Aku mungkin tidak terlalu pintar, tetapi ketika berkelahi, aku tidak takut apapun. Petik 2. Dia memandang dengan bangga kembali ke Crane, Little Crane, aku saat ini berperingkat di Heaven Road's List di 9637. Selain Tang Tian, Ling Su dan Crane juga diperingkatkan dalam daftar. Crane berada di peringkat 9771 sementara Ling Su berada di peringkat 9789. Ling Su kecewa karena ia berada di peringkat terakhir dari mereka bertiga, karena ia telah melakukan banyak upaya dalam pelatihan. Sangat disayangkan. Crane berkata, konstelasi lupus memiliki 15 seniman bela diri daftar Heaven Road, dan 13 diantaranya berperingkat lebih tinggi dari kamu. Yang lebih disayangkan adalah bahwa dari 13 orang ini, ada 3 pembangkit tenaga listrik besar juga. Petik 2. Tes. Bersantai. Aku pasti akan bisa mengalahkan mereka saat kita bertarung. Tang Tian berkata dengan marah, aku akan kembali berlatih. Tang Tian memasuki barak baru dan berkonsentrasi pada pelatihan. Di samping tugas-tugas penting yang perlu diselesaikan, Tang Tian menghabiskan sisa waktunya berlatih tanpa banyak istirahat. Ada banyak masalah yang Tang Tian tidak bisa membantu karena kurangnya kecerdasan, tetapi apa yang tidak bisa dia lakukan, dia menebusnya dengan lebih banyak pelatihan. Dia tidak takut berkelahi karena dia sekarang berusaha lebih keras daripada yang lain. Dengan bantuan konstelasi Salib Selatan dan dengan Jenderal Roh yang begitu kuat, tidak ada alasan untuk tidak berusaha sekuat tenaga. Pelatihan itu tidak menarik dan membosankan, terutama pelatihan tingkat tinggi itu. Namun, Tang Tian terbiasa dengan semua itu. Meskipun memiliki Heavenly Light Pellet Crane, Tang Tian tidak berpuas diri dan terus berlatih keras. Setelah memiliki Star Rocks, Tang Tian mulai mengambil secara signifikan pada pelatihannya. Perbaikan bisa dilihat di Tang Tian Air Shield Strike Technique dan Wind Concealment Technique. Tang Tian berlatih teknik serangan perisai udara di ruang pelatihan khusus. Di dalam ruangan, ada banyak batu yang melayang di sekitar, seolah-olah itu adalah lautan batu. Batuan ini bergerak secara acak dan dengan kecepatan sangat cepat. Tang Tian harus menggunakan Blood Rush Shield untuk memblokir semua proyektil yang terbang ke arahnya. Ruang pelatihan ini disebut surga batu jatuh. Itu khusus digunakan untuk melatih teknik pertahanan. Itu menawarkan 3 tingkat kesulitan. Ruang pelatihan ini diperkenalkan ke Tang Tian oleh Tang Yi karena dia akrab dengan alasan barak perekrutan. Pertama kali Tang Tian masuk ke surga batu jatuh, ia dikejutkan oleh proyektil batu besar yang mendekat. Pada hari pertama, Tang Tian menderita luka di sekujur tubuhnya, termasuk hidung yang memar setelah keluar dari surga batu jatuh. Menurut Tang Yi, prajurit perisai pisau dari konstelasi Ophiuchus, yang berada di perkemahan terakhir kali, dapat menyelesaikannya ketika kesulitannya 2 peringkat lebih tinggi dari apa yang dialami Tang Tian. Tang Tian tahu apa yang harus dia lakukan tanpa Tang Yi perlu mengatakan apa-apa lagi. Tang Tian, yang akan beristirahat, setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Yi, memutuskan untuk kembali ke surga Falling Rocks untuk berlatih lagi. Meskipun Purple Gold Great Spirit Card mahal, daya yang terakumulasi dalam kartu itu jauh lebih besar daripada kartu Gold Great Spirit. Dengan bantuan kartu, Tang Tian dapat mempercepat kemajuan pelatihannya lebih cepat. Bahkan jika Tang Yi tidak mengatakan kata-kata itu, Tang Tian masih akan mengertakkan giginya dan kembali berlatih lebih keras. Dengan mengatakan kata-kata itu memicu Tang Tian bahkan lebih. Tang Tian masih merasa bahwa dia adalah bagian dari tentara Salib Selatan. Setiap kali Bing berbicara tentang tentara Ophiuchus, sering kali menghina. Tang Tian tidak bisa percaya bahwa dia bahkan tidak sebanding dengan tentara Ophiuchus. Tang Tian akhirnya berhasil menyelesaikan kesulitan termudah setelah 3 hari.
Itu hampir segera bahwa kesulitan sedang pelatihan menghancurkan harapan tinggi awal Tang Tian. Selama 5 hari berikutnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia masih tidak dapat bertahan selama lebih dari 1 jam. Sudah hari ke-6. Bang! Sebuah batu besar seukuran nampan bertabrakan dengan perisai Tang Tian. Setelah pukulan itu, pertahanan perisai Tang Tian yang tidak dapat ditembus tiba-tiba memiliki celah yang memungkinkan batu yang masuk untuk menyerangnya. Dia tahu bahwa dia dalam kesulitan, tetapi tidak punya waktu untuk bereaksi. Beberapa batu datang ke arahnya. Bang bang bang. Tang Tian tidak tahu berapa banyak pukulan yang telah dia ambil saat dia meledak dari surga batu jatuh. Ekspresinya berubah menjadi hijau tembaga. Barak rekrut yang luas benar-benar kosong, kecuali kehadiran Tang Tian. Dia menghela nafas panjang, kondisi pikirannya sangat buruk, kegagalan berturut-turut, menyebabkan dia merasakan perasaan kekalahan yang tidak dia rasakan untuk waktu yang lama. Dia berjalan tanpa tujuan di barak rekrut, sebelum tertarik pada seutas asap hitam dari kamar bela diri roh. Asap hitam, memiliki sepasang mata yang marah. Tang Tian tertegun, bukankah itu kartu? Sejak kapan Bing mengeluarkan kartu? Kabut hitam sepertinya tidak melihat Tang Tian, dan tidak bergerak sama sekali. Tang Tian melihatnya dengan kepala miring selama setengah hari, tetapi tidak melihat adanya perkembangan dari itu. Lupakan saja, tunggu Bing kembali, maka aku akan tahu apa itu. Tang Tian menggelengkan kepalanya, melemparkan perasaan kekalahan ke belakang pikirannya, mengambil napas dalam-dalam, resolusi sekali lagi muncul di matanya, mulutnya berubah menjadi tawa bertekad dan mengejek diri. Gagal adalah hal yang paling aku kenal. Bukankah dulu aku pernah gagal? Musuh yang begitu akrab, bagaimana bisa mengalahkan aku? Akui kekalahan. Benar-benar lelucon. Itu pasti tidak akan muncul pada pemuda seperti dewa ini, tidak peduli apakah itu dulu atau sekarang. Kalahkan itu. Tang Tian dengan kuat mengepalkan tinjunya, mengubah niat membunuh menuju Heaven of Falling Rocks. Setelah jangka waktu yang lama, Tang Tian dipanggil oleh Kren, hanya untuk menyadari 10 hari telah berlalu. Baru saat itulah Tang Tian menyadari bahwa dia telah tinggal di barak rekrutmen selama 30 hari, menyelesaikan 40 hari pelatihan. Berita baiknya adalah, kita sudah memasuki rasi lupus, kata Kren. Berita buruknya adalah, kita sudah diawasi oleh orang-orang, setelah melewati sungai. Seseorang sedang memperhatikan kita. Pikiran Tang Tian berantakan, dia belum benar-benar pulih dari pelatihan. Gemuruh. Kereta terguncang. Mereka telah menerima serangan. Mata Tang Tian yang masih kosong, tiba-tiba memiliki lampu merah darah menyala. Jika kamu harus mengatakan, sebelumnya dia adalah singa yang belum tidur, maka dia saat ini adalah singa pemberani yang telah memasuki kondisi pertempuran. Transformasi sengit ini yang terjadi dalam kurun waktu singkat, menyebabkan Kren yang menyaksikannya langsung gemetaran. Tang Tian menghilang dari pandangannya. Kren segera bergegas ke sisi kereta, Tang Tian sudah menjadi titik hitam kecil, dia benar-benar melompat turun. Membunuh. Teriakan terdengar dari bawah, siu siu siu. 5 panah perunggu dengan aura hijau terbang membentuk 5 sinar-sinar hijau. Target mereka jelas Tang Tian yang ada di udara. 5 panah perunggu terbang ke arah yang berbeda menuju Tang Tian, bahkan menghalangi arah di mana ia bisa menghindar. Itu semua direncanakan, untuk mencegah Tang Tian melarikan diri. Tang Tian yang jatuh di langit, melihat panah lawan terbang dalam pengaturan jaring. Dia tiba-tiba memeluk tubuhnya dan membentuk lingkaran, tubuhnya berkontraksi ke area permukaan yang lebih kecil, menghindari 4 panah. Panah terakhir menabrak perisai aliran darah. Suara benturan logam yang diantisipasi tidak keluar, panah yang kuat benar-benar menyapu melewati perisai. Wajah orang-orang jahat yang bersembunyi dalam penyergapan berubah. Bang! Tang Tian yang menghindari serangan menyelinap mendarat di lantai, menyebabkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dari bawah kakinya terbang ke atas. Dia tidak berhenti, dan saat dia mendarat, dia menghilang. Teriakan panik yang kacau terdengar, dan 8 dari orang-orang jahat itu terbang ke langit, ketika seorang tokoh muda dengan kejam menyapu tempat itu. Mata Kren mengerut. Perisai dengan aura di tangan Tang Tian, menjadi seperti sinar-sinar aura blade yang tajam dan mematikan. Semua aura perisai tajam ini, tidak dibentuk oleh kondensasi true power, tetapi udara bertekanan tinggi. 8 dari orang-orang jahat yang ada di udara jatuh ke tanah, baru saat itu aura perisai menghilang. Dalam rentang waktu singkat lebih dari 10 detik, pertempuran berakhir. Tang Tian memegang perisai aliran darah saat ia kembali ke kereta, ekspresinya dingin, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan sesuatu yang tidak layak disebutkan. Hanya perisai bernoda darah yang menunjukkan bukti pertempuran. Atribut pembunuhan yang berat. Apa teknik bela diri yang digunakan Tang Tian sekarang? Hati Kren gemetar, tampilan keteguhan dan keganasan Tang Tian, membuat Kren merasa bahwa itu adalah orang yang benar-benar berbeda berdiri di depannya. Tang Tian yang biasa, selalu memiliki senyum cerah dan energi. Orang ini, benar-benar tidak dapat dibaca. Cahaya berdarah di mata Tang Tian dengan cepat menghilang, rasa dingin di wajahnya juga menghilang tanpa jejak. Sangat lelah, mata Tang Tian berkibar-kibar, dia menguap, dan begitu saja dia berbaring di lantai kereta dan tertidur lelap. Noda darah di Blood Rush Shield diserap, dan Kren, yang melihatnya, langsung ketakutan. Perisai ini yang terlihat sangat normal, sebenarnya adalah sesuatu yang tidak wajar. Kereta tidak berhenti bergerak, dan bersiul melewati langit. Setelah beberapa menit,
Tiga sosok muncul di sisi delapan mayat, dan dengan hati-hati memeriksanya. Sangat kuat dan ganas. Salah satu pria itu tidak bisa menahan diri dan berseru. Praktis tidak ada waktu bagi organisasi untuk memulai gelombang serangan kedua. Semua dari mereka memiliki jenis cedera yang sama, semuanya diakibatkan dalam rentang waktu yang singkat, mereka praktis terbunuh pada saat yang sama. Pria lain tersentak. Seperti yang diharapkan dari Heaven Road List Martial Artist. Sepertinya dia lebih kuat dari yang kita duga. Kita harus bergegas di depan mereka. Puncak gunung tunggal setinggi 100 meter, memiliki puncak yang sangat datar, seolah-olah itu dipotong oleh pisau besar, sudut dan tepiannya hanyalah tebing, dan tidak memiliki jalan setapak ke puncak. Menghadapinya, ada banyak orang di bawah ini yang tampak seperti semut. Rumah-rumah dan toko-toko yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh lantai, ketika banyak orang bepergian bolak-balik. Gunung yang sepi itu sebenarnya tepat di pusat seluruh kota, dan sangat menjulang tinggi. Ini adalah puncak bela diri feodal lupus yang terkenal. Feudal Martial Peak adalah rumah pengasingan feudal martial, Wu Taiyu. Tempat besar ini, hanya memiliki satu tempat menarik, selain itu kosong. Pada saat ini, di depan Wu Taiyu, adalah seorang pria dengan topeng itu memiliki bibir tebal merah, seolah-olah itu mengejek seluruh dunia. Aku tidak tertarik dengan ini. Wu Taiyu menggelengkan kepalanya, dia tinggi dan kokoh, dan seluruh tubuhnya begitu kuat seolah-olah dia diciptakan dari logam. Dipenuhi dengan kekuatan mengamuk, dia menyipitkan matanya, tatapannya tajam, seolah-olah dia memamerkan kemampuannya. Senyum aneh terdengar dari balik topeng, jangan bilang bahkan Bos Wu takut. Aku sudah pergi untuk memeriksanya, dia adalah Tang Tian, peringkat terbaru dari 9637, di sisinya adalah dua seniman bela diri yang kuat surga Rot-Rot, aku tidak punya keinginan untuk memperburuk orang yang kuat seperti itu. Wu Taiyu berkata dengan terang-terangan. Tanpa diduga, pria bertopeng itu mengangguk, kamu benar. Musuh seperti ini, jika kita memperburuk dia bahwa itu akan menimbulkan masalah. Tapi, apa yang di dunia ini tidak merepotkan? Semakin baik keuntungan, semakin merepotkan, bukan? Petik 2. Di tangannya tiba-tiba muncul sepasang cakar beruang perak kecil dan indah, dan tampak sangat imut. Tetapi setelah mengeluarkannya, ki yang kuat langsung menyelimuti seluruh tempat. Mata Wu Taiyu melebar, dan napasnya langsung menjadi berat. Sepertinya bahkan Bos Wu tahu ini. Salah satu dari 7 senjata harta karun konstelasi Ursa Minor, Earthen Bear Wave. Tidak termasuk harta karun bintang dari 5 harta karun kutub atau 10 istana katulistiwa, semuanya begitu. Dibandingkan dengan mereka, senjata berharga masih lebih kuat. 5 rasi bintang dari 5 domain kutub, hanya memiliki 33 senjata perak, 11 hilang, dan ada 22 yang tersisa. Ini, Earthen Bear Wave, adalah salah satunya. Nilainya, aku tidak perlu mengatakannya lagi. Petik 2. Mata Bos Wu segera menjadi bersemangat. Ini, Earthen Bear Wave, sangat mahal, dan jelas merupakan senjata pembunuh besar di 42 rasi bintang Southern Sky, Bos Wu jelas tentang hal itu, bahkan orang nomor 1 dari Lupus Constellation, Kang De, hanya memiliki beberapa harta karun perak dari 19 benua Sky Utara. Meskipun Wu Taiyu lebih lemah dari Kang De, jika dia mendapat bantuan Earthen Bear Wave, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Kang De. Perbedaan kekuatan itu sangat besar antara setiap tingkat senjata berharga. 5 senjata perak Polar Domains tidak dapat dibeli dengan uang. Meskipun masalah ini sedikit merepotkan, tapi apa yang bisa lebih merepotkan daripada Earthen Bear Wave? Bos Wu, apa yang kamu katakan? Pria bertopeng tertawa dan bertanya. Betul, Bos Wu tiba-tiba tersenyum, segala sesuatu memiliki harga, dan dengan harga kamu, aku akan menerimanya. Bos Wu benar-benar memiliki semangat kepahlawanan. Pria bertopeng itu berkata dengan tenang, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan dengan jujur terlebih dahulu. Segala sesuatu yang ada di Tang Tian, akan menjadi rampasan perang aku. Petik 2. Kilau bersinar melewati mata Bos Wu, Deal. Kalau begitu mari kita menandatangani kontrak roh bela diri. Pria bertopeng itu berkata dengan acuh tak acuh. Kontrak Martial Spirit, jantung Bos Wu melonjak. Apakah Bos Wu masih ragu? Aku percaya bahwa Bos Wu tidak pernah puas, senjata harta karun dari 5 domain kutub cukup untuk membeli planet seharga nyawa, kata pria bertopeng itu dengan acuh tak acuh, tetapi dalam suaranya menyembunyikan jejak niat sedingin es. Wajah Bos Wu berubah, tetapi segera pulih, ayo, kontrak roh bela diri itu. Setelah menyelesaikan penandatanganan kontrak, pria bertopeng itu dengan ringan mendorongnya Earthen Bear Wave untuk Bos Wu, ini milikmu. Bos Wu memandang kaki beruang perak di depannya, napasnya menjadi cepat, tetapi ketika jari-jarinya menyentuh kaki beruang perak yang dingin dan lembut, kegembiraan di wajahnya tidak bisa ditahan lagi. Ketika dia memakai cakar beruang perak, jumlah mengejutkan ki segera meletus dari tubuhnya. Ki beruang. Ki tirani khas dari Raja Hutan, memiliki perasaan buas yang menakutkan, karena bergelombang ke sekelilingnya. Bahkan pria bertopeng tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Kekuatan menakjubkan mengalir dari cakar beruang ke seluruh tubuhnya. Bos Wu bisa merasakan darah di tubuhnya memanas, keinginan kuat untuk membunuh naik ke kepalanya dan pandangan dari matanya langsung memerah. Darah hangat mengalir perlahan, saat rasa percaya yang dimiliki oleh hewan kepala hutan, memasuki tubuhnya. Jika ada musuh yang muncul di depannya sekarang, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping.
Bos Wu menutup matanya, dan memperlihatkan ekspresi senang. Perasaan kekuatan, terlalu menarik. Senyum lebar menutupi seluruh wajahnya, dan setelah mencapai setiap sudut wajahnya, dia mulai tertawa. Hahaha, Kang De, kali ini tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kamu mati. Pria bertopeng itu mengingatkannya, bunuh Tang Tian dulu, lalu milikmu. Bos Wu menyipitkan matanya, darah haus di matanya memperlihatkan niat membunuh dingin. Namun, dia tersenyum. Tenang, dia sudah mati, tidak ada dari mereka yang akan tetap hidup. Yusun mempelajari perintah di tangannya dengan hati-hati, kulitnya tenang seperti air. Bawahannya tidak berani melakukan apa-apa karena Tuan Yusun adalah seseorang yang memiliki wewenang sejati dalam bela diri feudal, seorang diri memimpin sebuah daerah. Wilayah mereka sangat subur di Lupus Constellation, lagi pula mereka berada di dekat Corvus Constellation. Meskipun Corvus Constellation tidak berkembang, rute perdagangan mereka setidaknya tidak terhalang. Mereka dapat menerima sejumlah manfaat dengan cara ini, karena mereka secara teratur pergi ke Corvus Constellation untuk melakukan bisnis. Dibandingkan dengan interior Lupus Constellation yang berantakan, tempat mereka bisa dianggap paling nyaman. Master Yusun adalah orang kedua di feudal marsial, jadi dia memiliki kualifikasi untuk memegang tanah subur. Mengenai pesanan yang telah aku kirim sebelumnya tentang kereta, berapa banyak orang yang dikirim? Yusun menyimpan instruksi di tangannya, dan bertanya tiba-tiba. Bawahannya terkejut, dan segera menjawab, kami mengirim orang-orang kami untuk menunda mereka sesuai dengan perintah guru. Tapi orang itu kejam, dan orang-orang kami semua. Petik 2. Berapa banyak elit yang masih kita miliki? Yusun bertanya. Sekitar 40 orang. Bawahannya dihitung. Kirim 10 lagi. Yusun melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Iya, bawahannya terkejut. Siapa yang ada di kereta itu? Tidak peduli apa, kita perlu menunda mereka selama 3 hari. Yusun berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Sui Cheng dan Yong Qiu yang memimpin 70 elit akan mencapai dalam 3 hari. Bawahannya benar-benar kewalahan oleh kejutan kali ini. Master Sui Cheng dan Master Yong Qiu, mereka masing-masing yang ketiga dan keempat dalam komando, dan keduanya seniman bela diri di Heaven Road List. Dalam feudal marsial, siapapun yang dipuji sebagai elit selalu seniman bela diri kelas jalan surga. Gerakan yang sangat besar. Iya, dia mengendalikan getaran di hatinya, dan menjawab. Kamu bisa pergi. Yusun melambaikan tangannya, dan bawahannya dengan cepat pergi. Tatapan Yusun tampak jauh, wajahnya tiba-tiba mengungkapkan kekhawatiran. Bos pergi mencari Kang De. Dengan bantuan dari Air-10 Bear Wave, bos seperti harimau yang menumbuhkan sayap, kekuatannya telah bertambah 3 kali lipat. Sun Yu mengenal bos dengan sangat baik, dan setelah ditekan oleh Kang De selama bertahun-tahun, ada iblis dalam hatinya. Sekarang setelah kekuatannya tumbuh, tentu saja dia tidak akan ragu untuk menemukan Kang De. Tapi Yusun masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Siapa yang bisa membiarkan orang lain menggunakan Air-10 Bear Wave sebagai hadiah untuk mengalahkan musuhnya sendiri? Yusun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mungkin mereka telah melewati hari-hari yang damai terlalu lama dan telah kehilangan semangat juangnya sendiri, dan menjadi malu-malu. Musuh memiliki 3 seniman bela diri Heaven Road List, tetapi mereka sendiri juga adalah seniman bela diri Heaven Road List. Selanjutnya, di tangan mereka, mereka memiliki sekitar 100 elit seniman bela diri kelas jalan surga, dan 100 elit ini dianggap sebagai ancaman bagi mereka bertiga. Bos merasa nyaman untuk menemukan masalah dengan Kang De justru karena pemikiran ini. Kekuatannya sendiri jelas lebih unggul dari musuh. Jika mereka berhasil, maka feudal marsial akan menjadi yang terkuat di Lupus Constellation. Memikirkan hal itu, Yusun tidak bisa menahan diri untuk tidak diliputi oleh emosi. Tang Tian membuka matanya yang mengantuk. Tidur ini terasa sangat memuaskan. Dia merasa sangat nyaman dan terjaga. Tunggu sebentar. Tang Tian tiba-tiba melihat sekelilingnya, hanya untuk menyadari bahwa dia ada di belakang Tang Yi. Tang Yi mengambil langkah besar, pemandangan dengan cepat terbang. Kamu sudah bangun, kata Kren, tubuhnya membawa kepercayaan diri yang tak terkatakan. Saat dia terbang, dia seperti bangau besar yang terbang ke depan dengan cepat. Ling Su duduk di flamingo, dan mengejek, kamu membuat semua babi di dunia merasa malu, mereka pasti tidak bisa tidur seperti kamu, selama 3 hari penuh, keke, hormat, hormat. Petik 2. Bahwa kita, Tang Tian bingung, di mana gerbongnya? Kami mengubah rute, kata Kren dengan tenang saat terbang. Keretanya terlalu mencolok, jadi kami menyimpannya. Kereta itu adalah harta karun bintang, sehingga bisa disimpan. Dan demi kenyamanan, Tang Tian tidak meninggalkan jejaknya di kereta. Tang Tian bingung. Ganti rute. Apakah ada masalah dengan rute Bell? Petik 2. Tidak masalah sama sekali. Kata-kata Kren membuat Tang Tian semakin bingung. Kami sedang dimata-matai. Kren berkata dengan tenang. Selain gelombang serangan yang kamu bersihkan terakhir kali, kita bertemu 5 serangan menyelinap lainnya. Mata Tang Tian segera melebar, dan berseru, kami diserang secara diam-diam. Dan aku membersihkan 1. Mengapa aku tidak ingat itu? Itu aneh. Mungkin kamu terlalu lelah. Derek dihibur dengan lembut. Ling Su yang ada di samping, mencibir. Dia sangat kesal. Kamu tidur nyenyak selama 3 hari penuh. Sementara kita lelah seperti anjing, bahkan seniman bela diri kelas Rot-Rot terus keluar. Mereka sangat menyebalkan seperti lalat rumah. Buang waktuku yang berharga untuk berlatih. Petik 2.
Artis bela diri kelas jalan surga. Tang Tian tertegun lagi. Meskipun mereka bisa menangani seniman bela diri kelas jalan surga, tapi itu tidak mudah. Masalahnya adalah, seniman bela diri kelas Rot tidak lemah. Ekspresinya membeku. Ada berapa banyak? Ada 5 dari mereka. Suara Kren masih tenang seperti air. Aku curiga ada penyergapan di depan. 5 gelombang serangan menyelinap itu, jelas mereka dikolaborasikan oleh beberapa kelompok. Lawan ingin menunda waktu untuk maju. Jika begitu, lawan kemungkinan besar berusaha mendapatkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan tenaga. Petik 2. Seniman bela diri kelas 5 surga Rot, yang membuktikan bahwa lawannya bukanlah kekuatan kecil. Seniman bela diri kelas jalan surga bukan lawan bagi Tang Tian dan yang lainnya, tetapi ketika jumlah mereka bertambah ke jumlah tertentu, itu akan terbukti mengancam bagi mereka. Untuk memiliki 6 serangan snack berulang, itu pasti tidak normal. Tebakan Derek masuk akal. Hei, aku tidak bisa mengatakan sebelumnya, tetapi Little Kren, kecerdasan dan kebijaksanaan kamu mengejar aku. Wajah Tang Tian terkejut. Tubuh Kren langsung menjadi lamban. Ling Su yang duduk di flamingo tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Kren, jadi kecerdasanmu setara dengan orang ini, selamat, selamat. Petik 2. Kren langsung mengabaikan mereka berdua. Menurut rute Bell, kami memilih untuk pergi ke timur dan berputar-putar. Kami telah melewati kota pertama Mosigan yang kami rencanakan, dan langsung menuju ke kota yang direncanakan kedua, Bia. Petik 2. Aku akan menyerahkannya padamu. Tang Tian melambaikan tangannya. Masalah-masalah ini lebih baik dibiarkan untuk dikhawatirkan oleh orang-orang pintar. Dia tidak peduli selama mereka sampai di tujuan akhir. Tiba-tiba pikiran Tang Tian diaduk. Seseorang datang ke arah kita. Dia jatuh dari punggung Tang Yi. Kren dan Ling Su juga memperlihatkan tampilan yang dijaga. Apakah musuh mengejar ketinggalan? Kren dan Ling Su saling memandang. Jika musuh dapat melacak mereka dalam rentang waktu sesingkat itu akan sangat berbahaya. Sekelompok orang muncul dalam visi mereka. Seorang wanita berpakaian kulit memimpin sekelompok sekitar 20 pria. Wanita itu menarik dan tampak cantik, dengan sepasang mata biru, jembatan hidung tinggi, rambut merah api dan bibir tebal. Terlihat sangat seksi, dia membawa kuda di tangannya. Mereka tampaknya tidak berpikir bahwa akan ada orang selain mereka, dan wajah mereka segera berubah. Kiang, pedang dan pedang mereka semua terhunus, seolah-olah mereka sedang melihat musuh mereka. Tatapan wanita berambut merah itu mendarat di flamingo Ling Su, dan sebuah kejutan tampak muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya, menghentikan orang-orangnya, dan mendesak kudanya untuk bergerak maju, dan tertawa lembut. Salam tuan-tuan, mengapa kamu memasuki wilayah suku serigala api kami? Suaranya lembut, seolah-olah bisa meresap ke tulang orang. Wajah Tang Tian sangat dijaga, melihat wanita berambut merah di depannya mengingatkannya pada Sai Lei di masa lalu, pengalaman yang menakutkan, dia lebih suka menghadapi binatang roh bintang daripada berada di dekatnya, dan dia mundur selangkah. Ling Su diam-diam mundur selangkah. Wanita adalah makhluk yang menakutkan. Lebih baik membiarkan Kren menanganinya. Sua, tatapan semua orang mendarat bersama Kren. Kren yang tenang dan tenang selalu mengeluarkan getaran dari orang yang baik, dan beberapa wanita dalam kelompok suku sudah terpesona dengannya. Kren membungkuk, ekspresinya jujur. Kami bepergian, tujuan ke Bia, tapi kami tersesat, dan secara tidak sengaja masuk ke wilayah bangsamu. Aku mencari pengampunan kamu. Petik 2. Bia, wanita berambut merah itu tertawa. Arahmu benar-benar di luar tujuanmu. Jika kamu terus menuju ke arah ini, kamu tidak akan pernah mencapai Bia. Petik 2. Tatapan Sua, Tang Tian dan Ling Su segera mendarat di Kren. Apakah orang ini membawa kita ke arah yang salah? Merasakan tatapan tidak baik dari belakangnya, Kren bergidik. Apakah dia membawa mereka ke jalan yang salah? Kren segera terlihat agak gugup, dan segera membungkuk pada wanita berambut merah. Aku harus meminta nona muda untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Gerakan Kren yang sangat sopan membuat wanita berambut merah itu tersenyum. Menunjukkanmu ke jalan yang benar tidak mungkin dilakukan. Kami sekarang sedang menuju kembali juga, mengapa tidak bepergian bersama kami? Ketika kamu mencapai suku kami, Bia tidak akan jauh. Petik 2. Kren bersyukur. Terima kasih, nona muda. Namaku Huo Maer. Wanita berambut merah berkata dengan percaya diri, pria muda yang tampan, siapa namamu? Aku Kren. Kren tersenyum dan menjawab, sambil menunjuk ke Tang Tian dan Ling Su. Ini adalah rekanku, ini Tang Tian dan Ling Su. Tang Tian dan Ling Su segera melambai ke Huo Maer. Semua orang dengan cepat berkenalan. Kren yang dipenuhi dengan keanggunan, kehangatan dan kejujuran, jelas merupakan pilihan untuk menyusup ke kam musuh. Tang Tian dan Ling Su memiliki selera yang cukup tentang apa yang disebut manfaat dari penampilan playboy. Huo Maer, dari mana kalian semua berasal? Kren penasaran. Sekelompok orang sangat ganas dan cepat. Dari 20, ada 7 seniman bela diri kelas jalan surga. Kami pergi membeli jatah makanan. Huo Maer menghela nafas ringan. Musim dingin akan datang, dan kita harus menyiapkan makanan lebih awal, jika tidak, suku kita tidak dapat bertahan selama musim dingin. Apakah kamu mengalami kekurangan makanan? Kren terkejut. Sekali lihat dan kita bisa tahu bahwa kamu bukan dari Lupus Constellation. Huo Maer tertawa. Selama kamu berasal dari Lupus, kamu akan tahu betapa menakutkan musim dingin Lupus Constellation, dan seberapa mahal makanannya. Untuk 1 karung makanan, beberapa orang akan membantai desa. Petik 2.
Tang Tian dan dua rambut lainnya berdiri. Lupus Constellation tidak menghasilkan makanan. Ling Su tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Orang lupus pandai berkelahi, tetapi tidak pandai bertani. Huo Maer menghela nafas. Dan tanah di sini terlalu subur. Suku kami terletak di gurun, dengan sedikit oasis itu, berapa banyak hasil yang bisa kita miliki? Petik 2. Lalu bagaimana kamu bisa bertahan? Tang Tian bertanya. Semua orang di Lupus Constellation terlahir sebagai pejuang. Karena tempat ini tidak menghasilkan makanan, maka kita akan menggunakan pedang dan pedang kita sendiri untuk memperjuangkan hidup kita. Hidup tidak banyak berarti di sini. Pernahkah kamu mendengar peribahasa ini, orang lupus membuat makanan meriam terbaik? Apa kamu tahu kenapa? Karena kita murah, dan banyak. Hehe. Mengatakan itu, Huo Maer juga memiliki jejak kesedihan. Tang Tian dan teman-temannya tetap diam. Situasi ini, mereka semua tahu apa artinya dan bagaimana rasanya. Tiba-tiba, tampilan Tang Tian berubah, ada orang yang menuju ke sini, dan mereka memiliki banyak orang. Mereka datang dengan sangat cepat. Petik 2. Wajah Huo Maer berubah. Mata biru itu tiba-tiba bersinar dengan aura sedingin es, saat dia menarik kendali kuda di pinggangnya. Dia berteriak, bersiap untuk menyambut musuh.